Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menemani Anda dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners, pada hari ini spesial tentunya masih akan membersamai kita semua yang akan menyampaikan ceramah. Untuk itu izinkan saya menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Ustadz ya. Gimana Amin. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Tribuners, kalau di awal-awal episode kemarin kita membahas tentang keutamaan puasa seperti apa dan juga apa yang sebaiknya kita jauhi selama bulan suci Ramadan. Memasuki pertengahan ini mungkin ini adalah momen-momen yang tepat untuk muhasabah diri ya Pak Ustadz ya. Dan bagaimana untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, diri kita sendiri di tengah bulan suci Ramadan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kita sudah berada pada posisi di tengah.
ibaratnya mobil sudah berjalan, sudah mendaki, kemudian sudah mau turun ke bawah. Itulah sebabnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa Ramadan itu dibagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama awaluhu rahmah. Jadi 1 sampai 10 itu adalah rahmah. Kemudian wa awsatuhu magfirah, 11 sampai 20 itu adalah ampunan, magfirah. Dan yang ketiga wa akhiruhu itqum minan nar, 11 sampai 30 adalah itu dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu harus kita mengevaluasi diri kita seberapa jauh amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan jalan, kebaikan kita tidak jalan. Oleh karena itu perlu kita evaluasi diri. Kita evaluasi baca Quran kita. Kita evaluasi sholat berjamaah kita. Kita evaluasi sedekah kita. Kita evaluasi silaturahim kita. Apakah silaturahim kita sudah bagus dengan tetangga? Jangan sampai habis Ramadan tetapi kita tidak berubah. Oleh karena itu mumpun masih ada waktu sisa Ramadan, mari kita mengevaluasi diri kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari kemudian, di akhirat nanti itu tidak bergeser kaki anak Adam sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi bima afnahu. Umurmu di mana kau habiskan? Jadi ini yang ditanya nanti di hari kemudian. Umur kita ditanya oleh Allah. Oh, umur saya waktu saya masih muda, saya banyak belajar. Saya banyak ceramah. Saya mengajar. Saya misalnya jadi wali kota memanfaatkan waktu saya. An umrihi bima afnahu. Yang kedua ditanya di hari kemudian itu adalah wa an syababihi bima ablahu. Masa mudamu di mana kau habiskan? Saya mengajak anak-anak muda. Saya lihat lebih banyak anak muda di kafe. Mudah-mudahan kita tempat nongkrong kita itu lebih banyak belajar. Mbak Susan, 1 bulan terakhir ini saya survei di Gramedia. Ternyata Gramedia sepi dibandingkan waktu saya kuliah tahun 99. Itu ketika malam Minggu atau malam Sabtu itu ramai sekali Gramedia. 1 bulan terakhir ini saya survei sepi. Ya saya masih positif, pandangan saya mungkin dia lari ke online. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan waktu masa mudanya untuk belajar, kira-kira bagaimana masa depannya nanti? Tantangan umat Islam ke depan semakin berat. Saya selalu katakan, sekarang harus bersinergi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kita ini masih kurang dokter. Oleh karena itu, masa muda kita harus digunakan waktu kita untuk belajar. Yang ketiga yang ditanya di hari kemudian adalah wa'an ilmihi madza amilabi. Ilmu kita di mana kita gunakan? Oh, saya jago matematika, tetapi tidak bagus bagi-baginya. Nah, ini ditanya nanti. Jangan sampai ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak dimanfaatkan bukan untuk umat. Justru kita menipu orang. Ini juga ditanya nanti hari kemudian. Yang terakhir saya kira wa an malihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Hartamu di mana kau dapat dan di mana kau belanjakan. Ayo momentum Ramadan ini kalau kita dikasih harta yang berlebihan, masih banyak orang yang susah. Masih banyak orang yang tidak pernah makan daging. Masih banyak orang yang tidak pernah makan ayam. Ayo kita perhatikan. Ini saya menghimbau kita semuanya. Jangan cuma yang dikasih buka orang-orang kaya. Panggil orang yang susah. Supaya harta kita itu lebih bermakna.
Oleh karena itu, sebagai kesimpulan isi ceramah saya, mari kita evaluasi diri kita, apalagi kita sudah berada pertengahan bulan suci Ramadan ini. Semoga kita sampai bulan nanti Idul Fitri, insya Allah amal ibadah kita semakin bertambah, keimanan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih, Pak Ustadz. terima kasih. Dan tadi yang perlu untuk kita catatkan dengan penting disampaikan oleh Pak Ustadz juga, bahwa dari seluruh bulan suci Ramadan ini, di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga itu masing-masing ada tambahan amalan yang harus kita kejar. Di 10 hari pertama kita mengharapkan rahmatnya, di 10 hari berikutnya mengharapkan makfirah atau ampunannya, dan di 10 hari terakhir kita insya Allah jika dengan bersungguh-sungguh beribadah dan mengejar pahala di bulan suci Ramadan akan mengupayakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka. Masya Allah, luar biasa Tribuners, dan mudah-mudahan seluruh yang disampaikan tadi bisa untuk kita terapkan dalam bulan suci Ramadan kali ini, dan insya Allah dilancarkan untuk kita semua menjalani ibadah puasa dan juga tentunya menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak kembali lagi kami ucapkan Pak Ustadz, dan terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله
wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka karim tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka
سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka
saktika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa
nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الدمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari
kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita, menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menemani Anda dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners, pada hari ini spesial tentunya masih akan membersamai kita semua yang akan menyampaikan ceramah. Untuk itu izinkan saya menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhil.I selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Ustadz ya. Gimana Amin. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Tribuners, kalau di awal-awal episode kemarin kita membahas tentang keutamaan puasa seperti apa dan juga apa yang sebaiknya kita jauhi selama bulan suci Ramadan. Memasuki pertengahan ini mungkin ini adalah momen-momen yang tepat untuk muhasabah diri ya Pak Ustadz ya. Dan bagaimana untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, diri kita sendiri di tengah bulan suci Ramadan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita sudah berada pada posisi di tengah. Ibaratnya mobil sudah berjalan, sudah mendaki, kemudian sudah mau turun ke bawah. Itulah sebabnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa Ramadan itu dibagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama awaluhu rahmah. Jadi 1 sampai 10 itu adalah rahmah. Kemudian wa awsatuhu magfirah. 11 sampai 20 itu adalah ampunan, magfirah. Dan yang ketiga wa akhiru itqum minan nar. 11 sampai 30 adalah itu dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu harus kita mengevaluasi diri kita seberapa jauh amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan jalan, kebaikan kita tidak jalan. Oleh karena itu perlu kita evaluasi diri. Kita evaluasi baca Quran kita. Kita evaluasi sholat berjamaah kita. Kita evaluasi sedekah kita. Kita evaluasi silaturahim kita. Apakah silaturahim kita sudah bagus dengan tetangga? Jangan sampai habis Ramadan tetapi kita tidak berubah. Oleh karena itu mumpun masih ada waktu sisa Ramadan, mari kita mengevaluasi diri kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di hari kemudian, di akhirat nanti itu tidak bergeser kaki anak Adam sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi bima abnahu. Umurmu di mana kau habiskan. Jadi ini yang ditanya nanti di hari kemudian. Umur kita ditanya oleh Allah. Oh, umur saya waktu saya masih muda, saya banyak belajar. Saya banyak ceramah. Saya mengajar. Saya misalnya jadi wali kota memanfaatkan waktu saya. An umrihi bima abnahu. Yang kedua ditanya di hari kemudian itu adalah wa an syababihi bima ablahu. Masa mudamu di mana kau habiskan? Saya mengajak anak-anak muda. Saya lihat lebih banyak anak muda di kafe. Mudah-mudahan kita tempat nongkrong kita itu lebih banyak belajar. Mbak Susan, 1 bulan terakhir ini saya survei di Gramedia. Ternyata Gramedia sepi dibandingkan waktu saya kuliah tahun 99. Itu ketika malam Minggu atau malam Sabtu itu ramai sekali Gramedia. 1 bulan terakhir ini saya survei sepi. Ya saya masih positif, pandangan saya mungkin dia lari ke online. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan waktu masa mudanya untuk belajar, kira-kira bagaimana masa depannya nanti. Tantangan umat Islam ke depan semakin berat. Saya selalu katakan, sekarang harus bersinergi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kita ini masih kurang dokter. Oleh karena itu, masa muda kita harus digunakan waktu kita untuk belajar. Yang ketiga yang ditanya di hari kemudian adalah wa'an ilmihi madza amilabi. Ilmu kita di mana kita gunakan? Oh, saya jago matematika, tetapi tidak bagus bagi-baginya. Nah, ini ditanya nanti. Jangan sampai ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak dimanfaatkan bukan untuk umat. Justru kita menipu orang. Ini juga ditanya nanti hari kemudian. Yang terakhir saya kira wa an malihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Hartamu di mana kau dapat dan di mana kau belanjakan. Ayo momentum Ramadan ini kalau kita dikasih harta yang berlebihan, masih banyak orang yang susah. Masih banyak orang yang tidak pernah makan daging. Masih banyak orang yang tidak pernah makan ayam. Ayo kita perhatikan. Ini saya menghimbau kita semuanya. Jangan cuma yang dikasih buka orang-orang kaya. Panggil orang yang susah. Supaya harta kita itu lebih bermakna. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan isi ceramah saya, mari kita evaluasi diri kita, apalagi kita sudah berada pertengahan bulan suci Ramadan ini. Semoga kita sampai bulan nanti Idul Fitri, insya Allah amal ibadah kita semakin bertambah, keimanan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan tadi yang perlu untuk kita catatkan dengan penting disampaikan oleh Pak Ustadz juga bahwa dari seluruh bulan suci Ramadan ini di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga itu masing-masing ada tambahan amalan yang harus kita kejar. Di 10 hari pertama kita mengharapkan rahmatnya, di 10 hari berikutnya mengharapkan makfirah atau ampunannya, dan di 10 hari terakhir kita insya Allah jika dengan bersungguh-sungguh beribadah dan mengejar pahala di bulan suci Ramadan akan mengupayakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka. Masya Allah, luar biasa Tribuners, dan mudah-mudahan seluruh yang disampaikan tadi bisa untuk kita terapkan dalam bulan suci Ramadan kali ini, dan insya Allah dilancarkan untuk kita semua menjalani ibadah puasa dan juga tentunya menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak kembali lagi kami ucapkan Pak Ustadz, dan terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, gimana puasanya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa kita itu sebagai momentum besar untuk menguatkan keimanan kita, untuk mengabadikan kebahagiaan kita, karena kita tahu bahwa puasa itu merupakan salah satu metode terbaik untuk mengendalikan emosi kita. Teman-teman, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan tentang puasa, bahwa puasa itu memiliki spirit yang begitu luar biasa. Pertama, kita tahu ya bahwa puasa itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas itu maksudnya seperti apa? Karena gini, coba bayangkan, orang itu ketika hendak effort kepada orang lain atau dia itu hendak berkhidmat kepada orang lain, dia akan melakukan segala-galanya, bahkan melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang bahkan di mata manusia ini kok bisa ya orang ada yang se-effort. Nah, coba bayangkan, kita itu untuk berkhidmat, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita laksanakan apa? Kita rela untuk lapar, kita rela untuk haus, kita rela untuk menahan nafsu kita. Maka dengan seluruh effort yang kita lakukan itu, ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya kita itu seperti dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ikhlas. Jadi satu-satunya ibadah yang sulit sekali diri kita untuk tidak ikhlas itu adalah puasa. Ini adalah poin pertama yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita masih ada pertanyaan dalam hidup, gimana sih caranya kita itu untuk ikhlas? Maka puasalah jawabannya. Yang kedua adalah, coba teman-teman perhatikan. Ketika kita mencoba untuk mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita coba tadaburi teman-teman secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melaksanakan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu pun juga diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Coba kita fokus kepada kalimat terakhirnya. Mari kita baca dari angle yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa cita-cita orang yang berpuasa adalah menggapai ketakwaan. Jadi hasil yang akan diperoleh dari orang yang berpuasa adalah menggapai ketakwaan. Nah, sekarang kalau kita hubungkan ayat ini dengan ayat yang lain, misalkan dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, Allah menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki melalui jalur yang tidak diduga-duga. Artinya Allah Subhanahu wa taala sediakan hadiah yang begitu luar biasa bagi orang yang bertakwa. Sehingga saat kita tahu bahwa cita-cita orang yang berpuasa adalah menggapai ketakwaan, dan buah daripada ketakwaan adalah dibukakannya pintu-pintu jawaban atas permasalahan kita, plus juga di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah berupa apa? Berupa rezeki melalui jalur yang tidak diduga-duga. Berarti puasa itu, teman-teman sekalian, adalah wasilah, adalah sarana untuk diselesaikannya seluruh permasalahan hidup kita, plus juga Allah Subhanahu wa taala akan bukakan rezeki melalui jalur yang tidak diduga-duga. Bahkan coba kita arahkan sedikit pandangan kita di surat At-Tolak tadi. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan jalan keluar bagi dirinya. Dibukakan pintu keluar bagi dirinya. Coba, kalau kita berada di rumah kita. Di rumah kita terdiri dari 3 pintu dan ada 5 jendela. Kalau dari 3 pintu dan 5 jendela itu terbuka semuanya, itu bukan disebut sebagai jalan keluar. Karena seluruh pintu itu kebuka, dan kita itu mau keluar melalui pintu mana saja bisa. Tapi saat seluruh pintu tertutup dan hanya menyisakan 1 jendela yang kita bisa keluar darinya, itu yang disebut sebagai jalan keluar. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih jalan keluar bagi dia, maka saat
logika kita, saat diri kita, saat kekuatan kita itu sudah tertutup segala-galanya, saat solusi itu seperti buntu, nggak ada lagi cara untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi, maka itulah ujian sesungguhnya. Kita mau milih Allah atau milih yang lain. Kalau kita milih Allah dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar atas permasalahan kita itu. Jadi pertolongan Allah itu akan hadir di persimpangan akhir masalah kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga yang bisa kita ambil dalam hikmah berpuasa adalah, coba kita kembali ke Al-Baqarah 183 tadi. Kita lihat dalam perspektif tarikh tasyri' atau sejarah diturunkannya syariat puasa. Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa ini diturunkan di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Artinya 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka kita akan bertanya-tanya, kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan perintah puasa ini di tahun kedua Hijriah? Bukan di tahun pertama, bukan pula ketika Rasulullah berada di periode Mekah. Dan lebih mengejutkannya lagi teman-teman sekalian, ayat ini turun di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Kok seakan-akan dadakan sekali. Jadi di waktu yang sama, Allah turunkan di waktu yang cenderung akhir, di tahun kedua Hijriah, untuk syariat sebesar ini, dan di waktu yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkannya mendadak di bulan Sya'ban, yang mengharuskan bulan Ramadan itu, Rasulullah bersama para sahabatnya langsung melaksanakan puasa. Ini ada hikmah yang sangat besar bagi kita semua, teman-teman sekalian. Apa itu? Coba kita lihat. Kenapa kok Allah menurunkan ayat ini di tahun kedua Hijriah? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika memberikan ujian kepada kita, ketika memberikan beban kepada kita, ketika memberikan sebuah PR kepada kita, maka Allah memberikan ujian itu di waktu yang paling tepat. Kenapa kok tahun kedua Hijriah, bukan di tahun pertama Hijriah? Kita tahu, ketika Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah, itu penuh dengan effort, perlu adaptasi sosial, perlu adaptasi lingkungan, perlu melihat konteks sekitar. Nah, maka saat Rasulullah SAW memiliki PR untuk beradaptasi dengan lingkungan Madinah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih beban lebih kepada Rasulullah dan para sahabat. Apalagi di periode Mekah, kita tahu. Di periode Mekah itu tekanannya sangat luar biasa yang membuat Rasulullah dan para sahabat itu dioyak mentalnya, dioyak logikanya, dioyak keimanannya. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan syariat sebesar ini ketika Rasulullah berada di Mekah. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di tahun kedua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa Rasulullah sudah siap secara mental, para sahabat sudah siap secara mental untuk menerima syariat yang besar ini. Maka dalam konteks kehidupan kita pun juga harus seperti itu, dalam membaca ujian-ujian hidup yang mengena kepada diri kita. Kita kadang kan dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu, teman-teman, bahwa Allah saat memberi ujian kepada kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita sudah siap untuk mendapatkan, kita sudah siap untuk menyelesaikan ujian tersebut. Karena kita sudah dipandang layak menyelesaikan ujian itu, dipandang layak untuk mengerjakan tugas itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu kepada manusia. Dan yang kedua adalah, teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini di bulan Sya'ban? Kenapa di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum bulan Ramadan? Artinya persiapannya ini mepet banget. Ini menjadi pelajaran bahwa mental seorang muslim sejati adalah mental yang siap menerima tugas dadakan. Mental yang siap diberi ujian dadakan. Siap untuk menerima segala macam ujian sekalipun dia belum mempersiapkan untuk menyelesaikan itu. Jadi di waktu yang sama, seorang muslim itu harus siap untuk menyelesaikan problem di waktu yang mendadak, tapi di waktu yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kamu siap untuk menyelesaikan ujian tersebut. Kita coba lihat kemarin pada saat sidang isbat. Pada saat sidang isbat kita tahu kan bagaimana deg-degan tuh. Kita nggak tahu kapan
mulai puasa, apakah di tanggal 1 apa di tanggal 2. Saat itu hampir semua masjid kebingungan mau melaksanakan sholat tarawih atau tidak. Tapi saat keputusan itu keluar dan kita bisa menerima bahwa puasa dilaksanakan di tanggal 1 kemarin, ini menunjukkan bahwa kesiapan kita terhadap ujian dadakan itu harus bisa kita laksanakan. Jadi seorang muslim bukanlah sosok yang mudah baperan, yang mudah ngeluh, yang mudah untuk protes saat dihadapkan dengan ujian dadakan. Bukan seperti itu. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana mental kita itu menjadi mental yang kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah hancur, dan tidak mudah untuk diombang-ambing dalam kehidupan. Semoga apa yang bisa kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga puasa ini menjadi momentum yang paling berharga bagi diri kita untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan mental kita, meningkatkan intelektualitas kita, sekaligus juga meningkatkan seluruh aspek kehidupan kita agar jawaban-jawaban kehidupan itu bisa kita selesaikan dalam episode Ramadan tahun ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bukar, dan ini kita sore hari ya. Keluarga besar UMP juga mungkin yang menyimak kegiatan ini. Saya berharap keluarga besar UMP dalam kondisi baik. Saya sendiri dan teman-teman sejauh ini kita pantau kondisinya juga baik, aktivitas berjalan lancar. Memang untuk jadwal kerja kita ada sedikit perubahan, yang dari awalnya jam 7 sampai dengan pukul 16 ini menjadi pukul 7.30 sampai pukul 15. Tapi saya kira target-target yang ingin dicapai, proses pembelajaran dan ini menjelang ujian juga persiapannya berjalan dengan lancar. Kalau fatwa tentang bagaimana kesehatan itu sebenarnya yang paling sahih itu dari teman-teman Fakultas Kedokteran UMP, atau mungkin yang mereka menggeluti bidang itu ya. Saya sendiri perawat, coba menerapkan beberapa hal yang menurut saya bisa membuat sehat. Saya mencoba untuk supaya sehat itu membuat hari-hari itu dibikin senang. Aktivitas pagi sampai sore, tadi pertama kita juga masuk ketemu, saya ingin suasananya pun senang. Itu yang pertama. Yang kedua tentu faktor pendukung lain, diawali dengan kita bangun tidur, kemudian lakukan aktivitas ibadah ringan, kemudian santap sahur, itu juga makanan kita atur sebisa saya. Bukan orang yang terlalu baik mengatur makanan, tapi mencoba menyeimbangkan antara karbohidrat, nasi dan sebagainya, protein, tempe, daging kalau pas lagi ada, minuman dan buah itu kita awalkan. Itu kemudian bangun setelah sahur kita tunggu sholat subuh, dan kita juga tidak tidur, lanjut dengan aktivitas jalan kaki di pagi hari. Itu saya yakini bahkan bukan hanya di bulan puasa, itu membuat badan kita menjadi bugar. Berangkat ke kampus dan alhamdulillah sampai sore juga kita masih tetap bisa fit. Yang pertama, makannya itu memang mestinya tidak terlalu banyak yang mengandung karbohidrat. Imbanglah, proteinnya ada di situ, elektrolitnya ada, itu dari sisi makanan. Yang kedua, kita langsung ada aktivitas. Yang saya lakukan di rumah itu adalah jalan kaki, meskipun hanya di depan rumah, dan saya hitung waktunya juga hanya sekitar 30. Dan ini ternyata saya perhatikan juga harus diimbangi dengan tidur malamnya tidak terlalu malam. Nah, lebih bagus lagi kita praktekkan, coba habis subuh coba disempatkan untuk tadarus Al-Quran. Itu ketika kita tadarus minimal 50 ayat, kalau yang bisa lebih itu lebih bagus gitu kan. Setelah itu kemudian kita keluar jalan. Purwokerto saat ini sedang adem, kabutnya sedang turun. Nah, itu buat jalan kaki enak. Kemudian nanti membuat kita menjadi olahraga yang bisa menunjang aktivitas ibadah kita. Yang pertama tentu tadi yang saya lakukan, olahraga ringan di pagi hari. Dan bagi sebagian orang, jika memang memungkinkan ada waktu dan tenaga cukup, bagus juga olahraga di sore hari menjelang buka puasa. Tetapi olahraga yang terlalu diforsir, yang membutuhkan tenaga yang berat, menurut saya tidak suka ke sana. Meskipun mungkin ada orang yang melakukan. Dan saya kira keluarga besar UMP juga demikian.
di dalam sholat yang kita lakukan itu juga ada olahraganya. Jangan sampai kita kecapean kemudian nanti akan tidur dan giliran waktunya kita sholat malam malah justru kita tidak bisa sholat kan itu. Jadi pikir saya itu sepedaan yang saya biasa suka ini karena aktivitas sampai sekarang saya belum lakukan lagi. Paling yaitu jalan pagi dan sesekali saya angkat beban gitu kan, meskipun tidak terlalu lama. Tapi saya rasa karena usia ya Mbak Endah ya, semakin ke sana saya ingin masa otot juga bagus dan postur tidak bungkuk, maka saya coba angkat beban. Pertama, jadikan puasa itu seperti biasa pada saat kita melakukan aktivitas di luar puasa. Ada rasa senang, ada rasa gembira, dan itu akan membuat energi kita secara tidak sadar atau mungkin di alam bawah sadar itu menjadi bangkit, menjadi bagus. Yang kedua tentu imbang antara konsumsi makanan gitu kan. Kemudian dikonsumsi makanan juga harus imbang itu antara karbohidrat, protein, vitamin dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya istirahat tidur itu juga harus cukup. Ya, tidur di siang hari memang ibadah, tetapi ibadahnya orang puasa itu bukan tidur. Kemudian membatasi aktivitas sampai terlalu larut malam. Nah, itu barangkali juga nanti akan membuat kita menjadi kurang bugar. Aktivitas kita lakukan mulai barangkali sepertiga malam terakhir. Nah, itu saya pikir akan membuat kita semakin baik. Artinya itu, menjaga asupan gizi yang baik, perasaan kita, pikiran kita juga dibuat yang happy, yang senang, menikmati ibadah ini dengan baik. Olahraga juga dilakukan sesuai kemampuan, istirahat tidur juga demikian. Saya kira dengan demikian membuat ibadah kita menjadi nyaman. Puasa ini dijalani juga enak. Dalam teori kesehatan itu ada, manusia itu makhluk biopsikososio-spiritual, gitu kan? Manusia itu utuh, holistik. Sakit tangannya akan berdampak pada pikirannya juga sakit. Itu bukan hanya giginya yang sakit, seluruh badan sakit. Lebih dari itu nggak boleh dicolek kan? Kita berupaya untuk bisa sehat fisik kita sehingga perasaan kita, pikiran kita itu juga akan sehat, jernih di dalam menjalani proses kehidupan. Dan puasa ini betul sekali Mbak Ida tadi sampaikan, membuat kita itu untuk semakin bisa menata diri kita. Nah, di bulan Ramadan ini kita mencoba untuk menjadi orang yang lebih menyenangkan setelah nanti kita Idul Fitri. Begitu, dan menyenangkannya itu tentu kita sehat badannya, ketemu dengan mereka, beraktivitas gitu kan, dan kita menuju kepada karakter yang baik, yang menyenangkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners, bersama aku Tita di program Ngabuburit Asyik nih. Program yang bakal nemenin kalian jelajah wisata religi selama bulan Ramadan di kota Solo. Nah, jadi kali ini aku lagi berada di salah satu masjid di tengah-tengah kota Solo, tepatnya di sebelah utara Stadion Manahan. Nah, masjid ini bernama Masjid Siti Aisyah dan punya julukan yang unik banget, yaitu Masjid Kotak. Pengen tahu nggak kenapa? Yuk kita explore bareng-bareng. Masjid ini dibangun pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2018. Dan masjid ini dibangun oleh beliau Bapak Setio Joko Santosa.
Dan masjid ini dinamai Siti Aisyah, yaitu berasal dari ibu dari Bapak Setio Djoko Santosa. Bapak Setio Djoko Santosa, beliau orang asli Solo, dan ibu beliau juga asli Solo. Dan masjid ini sejarahnya dibangun atas nama ibu beliau, karena sebelum meninggal ibu beliau pengen ataupun dibangunkan masjid. Pada suatu ketika ibu Bapak Setio Djoko Santosa ini rumahnya ingin direnovasi, akan tetapi ibunya bilang, nanti aja kalau saya sudah meninggal, bangunkan saja rumah. Akhirnya Bapak Setio dengan dengan inisiatifnya membangunkan masjid ini setelah 40 hari ibunya meninggal dunia. Untuk ibunya. Dan nama Masjid Siti Aisyah ini diambil dari ibunya Bapak Setio Djoko Santosa. Untuk model dan arsitektur bentuk masjid ini, beliau terinspirasi dari bangunan-bangunan Eropa sekaligus terinspirasi dengan Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tita dengan Ustadz. Saya Hadid. Oke, dengan Ustadz Hadid ya. Iya. Jadi kita tuh pengen lihat-lihat masjid ini keliling, ditemenin sama Ustadz. Kira-kira boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Boleh dijelasin nggak Tat tentang bangunan atau interior di masjid ini, karena kan unik banget gitu ya. Kita lihat dari depan aja masjidnya tuh kotak, di dalam juga nuansanya kotak-kotak itu gimana? Jadi masjid ini emang biasanya terkenalnya masjid kotak ya, karena dari luar itu sudah memberikan kesan kotak. Dan di dalam pun rata-rata berbentuknya kotak, kayak misalkan di sana ada mimbarnya bentuknya kotak, terus kaligrafi ataupun lukisannya itu berbentuknya kotak semua. Makanya kesannya itu namanya masjid kotak. Orang biasanya kenalnya masjid kotak. Kalau misalkan orang dikenalkan dengan Masjid Siti Aisyah, kadang mereka bingung. Kalau nyebutnya masjid kotak, ya taunya di manahan di sini gitu. Oke, baik. Oke, kalau boleh tahu masjid ini tuh terdiri dari berapa lantai dan ada ruangan apa aja sih di masjid ini? Baik, untuk masjid ini terdiri dari 4 lantai. Yang pertama ada basement, kemudian yang kedua itu ada ground, kemudian yang ketiga lantai 1, kemudian yang keempat lantai 2. Untuk di ground biasanya kita fungsikan untuk kantor dan tempat istirahat untuk para imam-imam di masjid ini. Kemudian yang sekarang kita tempati itu yaitu lantai ground. Lantai ground ini biasanya difungsikan untuk sholat jamaah ikhwan atau jamaah putra. Kemudian biasanya kalau pengajian di pagi hari itu biasanya kita laksanakan di sini. Di sini nanti kita kasih sekat, yang cowok di sebelah selatan, kemudian yang cewek itu biasanya di sebelah utara kita tempatkan di sini. Jadi untuk ruang utama ini kita fokuskan untuk sholat putra, dan untuk sholat putri biasanya kita alokasikan ke lantai 2. Tapi kalau pengajian yang putra sama putri jadi satu. Jadi satu. Kalau untuk pengajian biasanya kita jadikan satu, tapi nanti kita kasih pembatas gitu, kasih sekat gitu segala macam. Baik, Tat, kalau boleh tahu ini kan ada kaligrafi nih di dinding-dinding di sekeliling masjid ini. Kalau boleh tahu tuh apa sih makna atau itu sebenarnya ayat apa atau artinya apa atau ada makna tersendiri gitu. Jadi di masjid ini ada kaligrafi yang berbentuk kotak, dan kalau di ilmu kaligrafi itu biasanya namanya kufi ya, berbentuk kotak kufi. Untuk di sana di sebelah kanan kiri itu ada tulisan Allah dan di sana ada Muhammad gitu. Dan kemudian di mihrab di depan tempat imam itu di sana ada 90 asmaul husna. Jadi di sana itu ada 90 asmaul husna yang memanjang ke bawah. Kemudian yang di mimbar depan itu ada tulisan dari surah Taubah ayat ke-18. Itu yang
di mimbar. Kemudian yang di atas yang mengelilingi masjid ini di dinding atas itu ada surah An-Nur ayat ke-35. Apakah ada makna tersendiri kenapa pada akhirnya tuh memilih ayat-ayat tersebut yang dijadikan kaligrafi di masjid ini? Untuk di mana? Untuk di mimbar sana itu ayatnya yang menjelaskan tentang orang-orang yang memakmurkan masjid gitu ya. Innama ya'muru masajidallah. Jadi di sana itu bagaimana kita itu selalu memakmurkan masjid, meramaikan masjid, menghidupkan masjid-masjid Allah gitu biar supaya ramai gitu. Ya mungkin itu motivasi awal dari pendiri masjid ini. Oke, Masya Allah maknanya sangat dalam banget ya Tribuners. Kita boleh nggak lanjut ke ruangan dekat? Siap. Oke, nah setelah ini kita akan menuju ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan apa Ustadz? Untuk selanjutnya kita akan mengenal ke ini ruang perpustakaan dan juga tempat sholat untuk difabel. Nah, jadi di sini biasanya ketika ada lansia ataupun difabel yang sekiranya nggak kuat nggak bisa naik ke atas, nanti kita alokasikan di sini untuk sholatnya. Dan di sana sudah kita sediakan juga toilet untuk difabel juga. Kemudian untuk di sana itu ada perpustakaan, biasanya untuk untuk baca buku dan segala macam. Kita kesana aja kayaknya lebih enak deh. Di sini ini ini perpustakaan yang dimiliki Masjid Siti Aisyah. Biasanya nanti di sini untuk baca anak-anak, dewasa dan semuanya nanti kita alokasikan ke sini untuk baca buku dan segala macamnya. Berarti kalau perpustakaannya itu bebas ya, maksudnya kita berkunjung kapan aja dan mau baca di jam berapa aja tuh selalu boleh gitu? Boleh. Untuk perpustakaannya ini kita buka, ya ketika masjid buka, insya Allah nanti kita longgarkan untuk jamaah yang mau baca buku di sini. Gitu. Baik, untuk di sini kita sediakan juga tempat difabel untuk lansia yang biasanya sekiranya nggak kuat untuk naik ke atas, itu nanti kita alokasikan di sini. Jadi nanti kita sediakan satu kamar mandi khusus, satu ruangan khusus untuk nanti tempat wudhu dan dan toiletnya segala macam kita sediakan di situ semuanya. Kita insya Allah akan naik ke lantai atas dan kita akan menggunakan lift insya Allah yang ada di Masjid Siti Aisyah. Ini. Kali ini kita udah ada di lantai 1 Masjid Siti Aisyah ya Tribuners. Boleh dijelaskan lagi nggak Ustadz tentang fungsi dari ruang di lantai 1 ini? Lantai 1 ya. Baik, untuk di lantai 1 ini biasanya kita di sini nanti ada ruang TPA, TPA 1, TPA 2, kemudian ada ruang meeting. Nanti biasanya ruang meeting ini untuk rapat pengurus dan biasanya untuk kita gunakan transit ustadz, biasanya ustadz dari luar kita undang, nanti biasanya kita transitkan di sini. Kemudian di sini ada ruang TPA 1 dan ruang TPA 2. Ini biasanya untuk TPA ini diampu oleh teman-teman Badar. Nah, jadi kita di sini di Masjid Siti Aisyah ada namanya Badar. Badar itu Barisan Dakwah Remaja Masjid Siti Aisyah. Jadi nanti kita akan merekrut pemuda-pemuda ataupun remaja-remaja yang memiliki kemampuan untuk meramaikan masjid, untuk mengelola masjid dan membina dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Siti Aisyah biasanya. Jadi di TPA ini, di TPA 1 biasanya nanti kita pergunakan untuk mengajar anak-anak, ngaji biasanya ibu-ibu juga di sini. Tapi nanti untuk di TPA 1 ini dibina oleh teman-teman dari relawan Masjid Siti Aisyah itu, remaja Masjid Siti Aisyah. Nah, berarti setiap hari ya TPA-nya itu? Untuk TPA-nya nanti kita laksanakan biasanya di hari Rabu, Kamis, dan Jumat biasanya untuk TPA-nya. Kemudian biasanya Masjid Siti Aisyah itu menyediakan jasa untuk bagi siapa yang ingin
melakukan akad nikah. Biasanya nanti kita laksanakan di Masjid Siti Aisyah, dan biasanya tempat ini selain dibuat TPA, biasanya dibuat ruang rias. Ruang rias untuk manten biasanya gitu. Berarti untuk mempelai wanitanya untuk di sini. mempelai wanitanya di sini biasanya. Jadi Nah, berhubung tadi Ustadz kan nge-spill nih kalau masjid ini tuh biasanya dipakai buat acara pernikahan juga. Nah, ada nggak sih syarat khusus buat yang pengen melaksanakan akad di masjid ini tuh apa sih syaratnya? Biasanya kalau untuk akad nikah itu nanti ada pengurusnya sendiri yang mengurusi tentang akad nikah ini. Nanti biasanya yang mau nikah nanti tinggal bilang aja tanggal berapa, biasanya nanti ketemu sama pengurusnya sendiri biasanya nanti. Berarti langsung datang aja? Langsung datang aja, nanti ada pengurus yang mengurusi seperti itu nanti. Baik. Oh iya, siap. Iya, ya kan. Jadi untuk ruangan ini biasanya dipakai tadi, sudah saya ini, biasanya dipakai untuk TPA dan juga untuk ruang rias biasanya ya. Jadi untuk ruang rias Masjid Siti Aisyah itu biasanya menyediakan meja dan cermin untuk rias biasanya seperti itu. Nah, kalau di bagian sebelah kanan di depan tempat rias mempelai wanita itu ada ruangan untuk transit para ustadz. Nah, kalau boleh tahu para ustadz di sini itu memang dari yayasan atau gimana, Ustadz? Untuk ustadz yang kita datangkan itu ada biasanya untuk Masjid Siti Aisyah kita akan mengadakan kajian setiap harinya nih. Biasanya ustadz yang kita datangkan itu langsung dari pengurus sendiri. Jadi yayasan biasanya udah menyerahkan ke pengurus yang di dalam. Biasanya nanti pengurus di dalam nanti yang mendatangkan ustadznya itu. Jadi nanti kita biasanya kayak Ramadan, biasanya nanti kita untuk undang tarawih di sini atau qiyamul lail, sholat tahajud biasanya nanti transitnya di sini kayak gitu. Baik. Tribuners, jadi aku lagi ada di lantai 2 Masjid Siti Aisyah. Nah, lantai ini itu dipergunakan khusus untuk jamaah wanita. Jadi jamaah wanita sholatnya langsung aja ke lantai 2, bisa menggunakan tangga ataupun menggunakan lift. Nah, untuk fasilitasnya juga lumayan oke banget. Fasilitasnya lengkap banget di sini, kayak yang bisa kita lihat. Jadi di sini juga disediakan mukena bersih yang pasti bisa langsung dipakai. Setelah itu kita juga bisa langsung aja ke sini. Kita bisa sholat di sini. Tempatnya luas banget dan juga adem, jadi bikin betah lama-lama di masjid ini. Sekarang kita turun ke lantai bawah. Oke Tribuners, sampai sini dulu episode Ngabuburit Asyik di hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Suwandi, jurnalis Tribun Sulbar. Saat ini kita dalam program Ngabuburit Asyik. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat yang menjadi favorit masyarakat Mamuju untuk ngabuburit ataupun juga akan buka bersama, yaitu namanya Dermaga Santai Nusantara, di mana lokasi ini berada tepat di Jalan Veteran di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju,
tidak jauh jaraknya dari Rumah Sakit Bayangkara Mamuju. Penasaran bagaimana suasana di dalam? Ayo kita sama-sama menyaksikan suasana di dalam. Ayo. Ya, Tribuners, karena tadi saya sebut ini adalah namanya Dermaga Sandia Nusantara, pasti ada namanya tempat dermaganya. Nah, Tribuners, saya tunjukkan di sini ada salah satu tempat yang menjadi destinasi tempat favorit, terutama mereka yang berkeluarga, Tribuners, karena memang posisinya sangat bagus, bisa melihat langsung Teluk Mamuju secara langsung, kemudian juga bisa melihat bagaimana Pulau Karampua yang ada di sebelah sana, dan juga bisa melihat nelayan, dan tentunya menjadi suasana yang indah untuk menunggu waktu berbuka puasa. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 17:10. Ini waktu yang cukup baik untuk menikmati tentunya matahari terbenam di sekitar sini, dan banyak masyarakat yang sudah berdatangan untuk menikmati ngabuburit di tempat ini. Yuk kita sama-sama lanjutkan. Dermaga Sonde menjelang senja selalu ramai dikunjungi oleh orang untuk sekedar bersantai. Apalagi saat ini pada bulan suci Ramadan, pengunjung semakin banyak. Ngabuburit di Dermaga Sonde ini sangat memanjakan mata pengunjung karena bisa menikmati senja dan menikmati semilir angin laut. Menjelang pukul 17.00 WIB, biasanya terlihat banyak warga yang sekedar berjalan-jalan, melihat kapal, dan ada juga yang sedang memanfaatkan momen senja yang indah untuk berfoto-foto dengan ria. Baru kali pertama ke sini atau sudah beberapa kali? Baru pertama kali. Kalau kesannya ketika datang di sini, bagaimana rasanya? Menurutku bagus, tempatnya bersih juga, nyaman. Selain itu tadi saya lihat foto-foto. Ini cocok sebenarnya untuk foto-foto untuk diupload di media sosial ya? Iya, cocok sekali diupload di Instagram, di Facebook. Kalau ke sini sama siapa? Sama teman-teman kantor semua. Assalamualaikum, maaf mengganggu. Ya, Tribuners, kita berjumpa salah satu pengunjung yang saya lihat sangat asik membaca buku ya. Saya mau tanya, ini apa alasannya kenapa ngabuburit di sini, Bu? Apa sih sebenarnya yang membuat Ibu tertarik ke sini? Di sini suasananya itu nyaman, udaranya bersih, pemandangannya bagus, tenang, dan saya merasa hangat ya karena banyak juga yang datang keluarga. Jadi memang enak sekali untuk menunggu buka puasa di sini. Tadi lihat membaca buku, bagaimana? Apakah suasana di sini bisa bikin tenang kalau? Di sini suasananya enak, terutama sebenarnya ya makanannya enak di sini, banyak pilihannya. Jadi itu tadi nanti sambil baca buku nggak terasa bisa nambah ilmu, nanti tiba-tiba sudah buka puasa. Gitu. Mungkin sudah setelah jalan-jalan di sini ada mungkin masukannya ke pengelola terkait dengan apa yang mau dibenahi lagi? Saya sebenarnya dari rumah ke sini jalan kaki ya sambil olahraga. Mungkin nanti kalau ini sudah
tambah lama bisa dipasang lampu-lampu supaya lebih terang. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita nggak bawa kendaraan, mungkin untuk mencari ini kendaraan umum agak susah ya, mencari sinyalnya mungkin agak kesana, jadi bisa dipasang lampu. Tapi kalau untuk masakannya saya sudah ini ya merasa puas, kemudian apalagi suasananya juga sudah enak. Kalau untuk di sini juga harus reservasi jauh-jauh hari, saking ramenya. Iya. Itu bisa menjadi masukan Tribuners. Saya rasa cukup sekian Tribuners obrolan kita dengan salah satu pengunjung, itu bisa menjadi masukan bagi pengelola tentunya untuk memperbaiki fasilitas lagi yang lainnya. Terima kasih. Sama-sama Mas Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, Tribuners, ini beliau adalah pengelola dari Dermaga Sande Nusantara. Kita akan berbincang terkait dengan bagaimana sih sebenarnya konsep awal didirikannya atau dibangunnya tempat ini. Mungkin bisa dijawab Pak, bagaimana sebenarnya konsep awalnya, kenapa membangun Dermaga Nusantara? Iya, sebenarnya ini ide terbesarnya adalah dari Pak Kapolda Sulawesi Barat yang melihat bahwa di Sulawesi Barat ini tidak ada semacam destinasi wisata. Sehingga beliau, Pak Kapolda Sulawesi Barat, mencoba mengekspresikan dia punya gagasan ini kita bisa wujudkan. Sehingga destinasi wisata ini bisa menjadi ikon terbaru untuk Sulawesi Barat. Seperti itu. Kemudian kenapa pemilihan namanya ini kan Dermaga Sande Nusantara? Kenapa nama itu yang dipilih? Apa sebenarnya inspirasinya? Ya, sebenarnya Dermaga Sande Nusantara ini karena kita lihat bahwa ini ada destinasi wisata ini ada dermaganya, kemudian ada Sandek, kemudian Nusantara. Ya kan ada 3 kata, sehingga kalau di dermaganya bahwa memang ini ada view-nya yang paling bagus adalah di dermaga. Kemudian di Sandeknya ini adalah memang ciri khas daripada Sulawesi Barat, itu ada Sandek. Ya mungkin di seluruh dunia pun mengenal itu ada Sandek. Ada lomba Sandek. Nah, itu merupakan destinasi wisata juga. Kemudian Nusantara. Kenapa Nusantara? Karena ini dekat dengan ibu kota Nusantara nantinya. Seperti itu. Kalau kita lihat ini pengunjung lumayan banyak, cukup banyak ya. Kira-kira apa sih yang menjadi keunggulan dan membuat pengunjung ini tertarik untuk datang ke sini? Ya, pertama mungkin ini destinasinya baru ya. Baru dibuka oleh Pak Kapolda. Kemudian jarak tempuhnya juga tidak terlalu jauh dari tempat-tempat yang lain, dan ini mudah sangat dijangkau oleh masyarakat, sehingga kita harapkan semua masyarakat itu bisa menikmati suasana pantai, suasana kota, tapi dia berwisata seperti itu. Terakhir ini Pak pertanyaannya. Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh pengunjung dan apakah membayar masuk, dan kalau mau beli makanan itu harganya kisarannya berapa? Iya, kalau kita lihat pengunjung dan antusias pengunjung banyak masuk, ini tentunya ini terbuka untuk umum dan tidak akan diberikan beban biaya sedikit pun. Bahkan Pak Kapolda Sulawesi Barat memprogramkan bahwa selama bulan suci Ramadan ini kita mencoba semua pengunjung itu akan mendapat tajil buat buka puasa. Kalau dari sisi makanan, kita berusaha semaksimal mungkin sehingga masyarakat itu bisa terjangkau dengan harga, apalagi kondisi saat ini seperti itu. Saya rasa cukup jelas ya Tribuners, jadi ini salah satu tempat yang harus ditempati untuk ngabuburit, terutama bulan Ramadan ini. Terima kasih Pak Syarif. Terima kasih. Tribuners, ini adalah pesanan terakhir saya. Tadi saya memesan pertama adalah ayam, dan ini tentu menjadi makanan penutup dan menandai pula perjalanan kita hari ini di Dermaga Sande Nusantara. Tadi Tribuners menyaksikan perjalanan saya, tempat yang luar biasa dan menjadi rekomendasi tentunya untuk kaum masyarakat Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju.
Dan saya Suandi, jurnalis Tribun Sulbar, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menemani Anda dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners, pada hari ini spesial tentunya masih akan membersamai kita semua yang akan menyampaikan ceramah. Untuk itu izinkan saya menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Ustadz ya. Gimana amin. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Tribuners, kalau di awal-awal episode kemarin kita membahas tentang keutamaan puasa seperti apa dan juga apa yang sebaiknya kita jauhi selama bulan suci Ramadan. Memasuki pertengahan ini mungkin ini adalah momen-momen yang tepat untuk muhasabah diri ya Pak Ustadz ya. Dan bagaimana untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, diri kita sendiri di tengah bulan suci Ramadan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita sudah berada pada posisi di tengah. Ibaratnya mobil sudah berjalan, sudah mendaki, kemudian sudah mau turun ke bawah. Itulah sebabnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa Ramadan itu dibagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama awaluhu rahmah. Jadi 1 sampai 10 itu adalah rahmah. Kemudian wa awsatuhu magfirah, 11 sampai 20 itu adalah ampunan, magfirah. Dan yang ketiga wa akhiru itqum minan nar, 11 sampai 30 adalah itu dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu harus kita mengevaluasi diri kita seberapa jauh amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan jalan, kebaikan kita tidak jalan. Oleh karena itu perlu kita evaluasi diri. Kita evaluasi baca Quran kita. Kita evaluasi sholat berjamaah kita. Kita evaluasi sedekah kita. Kita evaluasi silaturahim kita. Apakah silaturahim kita sudah bagus dengan tetangga? Jangan sampai habis Ramadan tetapi kita tidak berubah. Oleh karena itu mumpun masih ada waktu sisa Ramadan, mari kita mengevaluasi diri kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari kemudian, di akhirat nanti itu tidak bergeser kaki anak Adam sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi bima afnahu. Umurmu di mana kau habiskan? Jadi ini yang ditanya nanti di hari kemudian. Umur kita ditanya oleh Allah. Oh, umur saya waktu saya masih muda, saya banyak belajar. Saya banyak ceramah. Saya mengajar. Saya misalnya jadi wali kota memanfaatkan waktu saya. An umrihi bima afnahu. Yang kedua ditanya di hari kemudian itu adalah wa an syababihi bima ablahu. Masa mudamu di mana kau habiskan? Saya mengajak anak-anak muda. Saya lihat lebih banyak anak muda di kafe. Mudah-mudahan kita tempat nongkrong kita itu lebih banyak belajar. Mbak Susan, 1 bulan terakhir ini saya survei di Gramedia. Ternyata Gramedia sepi dibandingkan waktu saya kuliah tahun 99. Itu ketika malam Minggu atau malam Sabtu itu ramai sekali Gramedia. 1 bulan terakhir ini saya survei sepi. Ya saya masih positif, pandangan saya mungkin dia lari ke online. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan waktu masa mudanya untuk belajar, kira-kira bagaimana masa depannya nanti? Tantangan umat Islam ke depan semakin berat. Saya selalu katakan, sekarang harus bersinergi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kita ini masih kurang dokter. Oleh karena itu, masa muda kita harus digunakan waktu kita untuk belajar. Yang ketiga yang ditanya di hari kemudian adalah wa'an ilmihi madza amilabi. Ilmu kita di mana kita gunakan? Oh, saya jago matematika, tetapi tidak bagus bagi-baginya. Nah, ini ditanya nanti. Jangan sampai ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak dimanfaatkan bukan untuk umat. Justru kita menipu orang. Ini juga ditanya nanti hari kemudian. Yang terakhir saya kira
wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Hartamu di mana kau dapat dan di mana kau belanjakan. Ayo momentum Ramadan ini kalau kita dikasih harta yang berlebihan, masih banyak orang yang susah. Masih banyak orang yang tidak pernah makan daging. Masih banyak orang yang tidak pernah makan ayam. Ayo kita perhatikan. Ini saya menghimbau kita semuanya. Jangan cuma yang dikasih buka orang-orang kaya. Panggil orang yang susah. Supaya harta kita itu lebih bermakna. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan isi ceramah saya, mari kita evaluasi diri kita, apalagi kita sudah berada pertengahan bulan suci Ramadan ini. Semoga kita sampai bulan nanti Idul Fitri, insya Allah amal ibadah kita semakin bertambah, keimanan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan tadi yang perlu untuk kita catatkan dengan penting disampaikan oleh Pak Ustadz juga, bahwa dari seluruh bulan suci Ramadan ini, di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga itu masing-masing ada tambahan amalan yang harus kita kejar. Di 10 hari pertama kita mengharapkan rahmatnya, di 10 hari berikutnya mengharapkan makfirah atau ampunannya, dan di 10 hari terakhir kita insya Allah jika dengan bersungguh-sungguh beribadah dan mengejar pahala di bulan suci Ramadan akan mengupayakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka. Masya Allah, luar biasa Tribuners, dan mudah-mudahan seluruh yang disampaikan tadi bisa untuk kita terapkan dalam bulan suci Ramadan kali ini, dan insya Allah dilancarkan untuk kita semua menjalani ibadah puasa dan juga tentunya menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak kembali lagi kami ucapkan Pak Ustadz, dan terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, gimana puasanya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa kita itu sebagai momentum besar untuk menguatkan keimanan kita, untuk mengabadikan kebahagiaan kita, karena kita tahu bahwa puasa itu merupakan salah satu metode terbaik untuk mengendalikan emosi kita. Teman-teman, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan tentang puasa, bahwa puasa itu memiliki spirit yang begitu luar biasa. Pertama, kita tahu ya bahwa puasa itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas itu maksudnya seperti apa? Karena gini, coba bayangkan orang itu ketika hendak effort kepada orang lain atau dia itu hendak berkhidmat kepada orang lain, dia akan melakukan segala-galanya, bahkan melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang bahkan di mata manusia ini kok bisa ya orang ada yang se-effort. Nah, coba bayangkan, kita itu untuk berkhidmat, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita laksanakan apa? Kita rela untuk lapar, kita rela untuk haus, kita rela untuk menahan nafsu kita. Maka dengan seluruh effort yang kita lakukan itu, ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya kita itu seperti dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ikhlas. Jadi satu-satunya ibadah yang sulit sekali diri kita untuk tidak ikhlas itu adalah puasa. Ini adalah poin pertama yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita masih ada pertanyaan dalam hidup, gimana sih caranya kita itu untuk ikhlas? Maka puasalah jawabannya. Yang kedua adalah, coba teman-teman perhatikan. Ketika kita mencoba untuk mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita coba tadaburi teman-teman secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan atas kalian melaksanakan puasa, sebagaimana umat-umat terdahulu pun juga diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Coba kita fokus kepada kalimat terakhirnya. Mari kita baca dari angle yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa cita-cita orang yang berpuasa adalah menggapai ketakwaan. Jadi hasil yang akan diperoleh dari orang yang berpuasa adalah menggapai ketakwaan. Nah, sekarang kalau kita hubungkan ayat ini dengan ayat yang lain, misalkan dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3, Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan beri dia jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki melalui jalur yang tidak diduga-duga. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan hadiah yang begitu luar biasa bagi orang yang bertakwa. Sehingga saat kita tahu bahwa cita-cita orang yang berpuasa adalah menggapai ketakwaan, dan buah daripada ketakwaan adalah dibukakannya pintu-pintu jawaban atas permasalahan kita, plus juga di waktu yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hadiah berupa apa? Berupa rezeki melalui jalur yang tidak diduga-duga. Berarti puasa itu, teman-teman sekalian, adalah wasilah, adalah sarana untuk diselesaikannya seluruh permasalahan hidup kita, plus juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan rezeki melalui jalur yang tidak diduga-duga. Bahkan, coba kita arahkan sedikit pandangan kita di surat At-Tolaq tadi. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan jalan keluar bagi dirinya. Dibukakan pintu keluar bagi dirinya. Coba, kalau kita berada di rumah kita. Di rumah kita terdiri dari 3 pintu dan ada 5 jendela. Kalau dari 3 pintu dan 5 jendela itu terbuka semuanya, itu bukan disebut sebagai jalan keluar. Karena seluruh pintu itu kebuka dan kita itu mau keluar melalui pintu mana saja bisa. Tapi saat seluruh pintu tertutup dan hanya menyisakan 1 jendela yang kita bisa keluar darinya, itu yang disebut sebagai jalan keluar. Jadi saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan kasih jalan keluar bagi dia. Maka saat logika kita, saat diri kita, saat kekuatan kita itu sudah tertutup segala-galanya, saat solusi itu seperti buntu, gak ada lagi cara untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi, maka itulah ujian sesungguhnya. Kita mau milih Allah atau milih yang lain. Kalau kita milih Allah dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar atas permasalahan kita itu. Jadi pertolongan Allah itu akan hadir di persimpangan akhir masalah kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga yang bisa kita ambil dalam hikmah berpuasa adalah, coba kita kembali ke Al-Baqarah 183 tadi. Kita lihat dalam perspektif tarikh tasyri' atau sejarah diturunkannya syariat puasa. Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa ini diturunkan di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Artinya 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka kita akan bertanya-tanya, kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan perintah puasa ini di tahun kedua Hijriah? Bukan di tahun pertama, bukan pula ketika Rasulullah berada di periode Mekah. Dan lebih mengejutkannya lagi, teman-teman sekalian, ayat ini turun di bulan Sya'ban. 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Kok seakan-akan dadakan sekali. Jadi di waktu yang sama, Allah turunkan di waktu yang cenderung akhir, di tahun kedua Hijriah, untuk syariat sebesar ini, dan di waktu yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkannya mendadak di bulan Sya'ban, yang mengharuskan bulan Ramadan itu, Rasulullah bersama para sahabatnya langsung melaksanakan puasa. Ini ada hikmah yang sangat besar bagi kita semua, teman-teman sekalian. Apa itu? Coba kita lihat, kenapa kok Allah menurunkan ayat ini di tahun kedua Hijriah? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika memberikan ujian kepada kita, ketika memberikan beban kepada kita, ketika memberikan sebuah PR kepada kita, maka Allah memberikan ujian itu di waktu yang paling tepat. Kenapa kok tahun kedua Hijriah, bukan di tahun pertama Hijriah? Kita tahu ketika Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah,
itu penuh dengan effort, perlu adaptasi sosial, perlu adaptasi lingkungan, perlu melihat konteks sekitar. Nah, maka saat Rasulullah SAW memiliki PR untuk beradaptasi dengan lingkungan Madinah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih beban lebih kepada Rasulullah dan para sahabat. Apalagi di periode Mekah, kita tahu di periode Mekah itu tekanannya sangat luar biasa yang membuat Rasulullah dan para sahabat itu dioyak mentalnya, dioyak logikanya, dioyak keimanannya. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan syariat sebesar ini ketika Rasulullah berada di Mekah. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di tahun kedua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa Rasulullah sudah siap secara mental, para sahabat sudah siap secara mental untuk menerima syariat yang besar ini. Maka dalam konteks kehidupan kita pun juga harus seperti itu, dalam membaca ujian-ujian hidup yang mengena kepada diri kita. Kita kadang kan dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu, teman-teman, bahwa Allah saat memberi ujian kepada kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita sudah siap untuk mendapatkan, kita sudah siap untuk menyelesaikan ujian tersebut. Karena kita sudah dipandang layak menyelesaikan ujian itu, dipandang layak untuk mengerjakan tugas itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu kepada manusia. Dan yang kedua adalah, teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini di bulan Sya'ban? Kenapa di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum bulan Ramadan? Artinya persiapannya ini mepet banget. Ini menjadi pelajaran bahwa mental seorang muslim sejati adalah mental yang siap menerima tugas dadakan. Mental yang siap diberi ujian dadakan. Siap untuk menerima segala macam ujian sekalipun dia belum mempersiapkan untuk menyelesaikan itu. Jadi di waktu yang sama, seorang muslim itu harus siap untuk menyelesaikan problem di waktu yang mendadak, tapi di waktu yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kamu siap untuk menyelesaikan ujian tersebut. Kita coba lihat kemarin pada saat sidang isbat. Pada saat sidang isbat kita tahu kan bagaimana deg-degan tuh. Kita nggak tahu kapan mulai puasa, apakah di tanggal 1, apa di tanggal 2. Saat itu hampir semua masjid kebingungan, mau melaksanakan sholat tarawih atau tidak. Tapi saat keputusan itu keluar, dan kita bisa menerima bahwa puasa dilaksanakan di tanggal 1 kemarin, ini menunjukkan bahwa kesiapan kita terhadap ujian dadakan itu harus bisa kita laksanakan. Jadi seorang muslim bukanlah sosok yang mudah baperan, yang mudah ngeluh, yang mudah untuk protes saat dihadapkan dengan ujian dadakan. Bukan seperti itu. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana mental kita itu menjadi mental yang kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah hancur, dan tidak mudah untuk diombang-ambing dalam kehidupan. Semoga apa yang bisa kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga puasa ini menjadi momentum yang paling berharga bagi diri kita untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan mental kita, meningkatkan intelektualitas kita, sekaligus juga meningkatkan seluruh aspek kehidupan kita agar jawaban-jawaban kehidupan itu bisa kita selesaikan dalam episode Ramadan tahun ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bugar dan ini kita sore hari ya. Keluarga besar UMP juga mungkin yang menyimak kegiatan ini. Saya berharap keluarga besar UMP dalam kondisi baik. Saya sendiri dan teman-teman sejauh ini kita pantau kondisinya juga baik, aktivitas berjalan lancar. Memang untuk jadwal kerja kita ada sedikit perubahan yang dari awalnya jam 7 sampai dengan pukul 16 ini menjadi pukul 7.30 sampai pukul 15. Tapi saya kira target-target yang ingin dicapai, proses pembelajaran dan ini menjelang ujian juga persiapannya berjalan dengan lancar. Kalau fatwa tentang bagaimana kesehatan itu sebenarnya yang paling sahih itu dari teman-teman Fakultas Kedokteran UMP atau mungkin yang mereka menggeluti bidang itu ya. Saya sendiri perawat coba menerapkan beberapa hal yang menurut saya bisa membuat sehat. Saya mencoba untuk supaya sehat itu
membuat hari-hari itu dibikin senang. Aktivitas pagi sampai sore, tadi pertama kita juga masuk ketemu, saya ingin suasananya pun senang. Itu yang pertama. Yang kedua tentu faktor pendukung lain, diawali dengan kita bangun tidur, kemudian melakukan aktivitas ibadah ringan, kemudian santap sahur, itu juga makanan kita atur sebisa saya. Bukan orang yang terlalu baik mengatur makanan, tapi mencoba menyeimbangkan antara karbohidrat, nasi dan sebagainya, protein, tempe, daging kalau pas lagi ada, minuman dan buah itu kita awalkan. Itu kemudian bangun setelah sahur kita tunggu sholat subuh dan kita juga tidak tidur, lanjut dengan aktivitas jalan kaki di pagi hari. Itu saya yakini bahkan bukan hanya di bulan puasa, itu membuat badan kita menjadi bugar. Berangkat ke kampus dan alhamdulillah sampai sore juga kita masih tetap bisa fit. Yang pertama makannya itu memang mestinya tidak terlalu banyak yang mengandung karbohidrat. Imbanglah, proteinnya ada di situ, elektrolitnya ada, itu dari sisi makanan. Yang kedua, kita langsung ada aktivitas. Yang saya lakukan di rumah itu adalah jalan kaki, meskipun hanya di depan rumah, dan saya hitung waktunya juga hanya sekitar 30. Dan ini ternyata saya perhatikan juga harus diimbangi dengan tidur malamnya tidak terlalu malam. Nah, lebih bagus lagi kita praktekkan, coba habis subuh coba disempatkan untuk tadarus Al-Quran. Itu ketika kita tadarus minimal 50 ayat, kalau yang bisa lebih itu lebih bagus gitu kan. Setelah itu kemudian kita keluar jalan. Purwokerto saat ini sedang adem, kabutnya sedang turun. Nah, itu buat jalan kaki enak. Kemudian nanti membuat kita menjadi olahraga yang bisa menunjang aktivitas ibadah kita. Yang pertama tentu tadi yang saya lakukan, olahraga ringan di pagi hari. Dan bagi sebagian orang, jika memang memungkinkan ada waktu dan tenaga cukup, bagus juga olahraga di sore hari menjelang buka puasa. Tetapi olahraga yang terlalu diforsir, yang membutuhkan tenaga yang berat, menurut saya tidak suka ke sana. Meskipun mungkin ada orang yang melakukan. Dan saya kira keluarga besar UMP juga demikian. Di dalam sholat yang kita lakukan, itu juga ada olahraganya. Jangan sampai kita kecapean, kemudian nanti akan tidur dan giliran waktunya kita sholat malam, malah justru kita tidak bisa sholat. Kan? Itu. Jadi pikir saya itu, sepedaan yang saya biasa suka, ini karena aktivitas sampai sekarang saya belum lakukan lagi. Paling yaitu jalan pagi, dan sesekali saya angkat beban gitu kan, meskipun tidak terlalu lama. Tapi saya rasa karena usia ya Mbak Endah ya, semakin ke sana saya ingin masa otot juga bagus dan postur tidak bungkuk, maka saya juga angkat beban. Pertama, jadikan puasa itu seperti biasa pada saat kita melakukan aktivitas di luar puasa. Ada rasa senang, ada rasa gembira, dan itu akan membuat energi kita secara tidak sadar atau mungkin di alam bawah sadar itu menjadi bangkit, menjadi bagus. Yang kedua tentu imbang antara konsumsi makanan gitu kan. Kemudian dikonsumsi makanan juga harus imbang itu antara karbohidrat, protein, vitamin dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya istirahat tidur itu juga harus cukup. Ya, tidur di siang hari memang ibadah, tetapi ibadahnya orang puasa itu bukan tidur. Kemudian membatasi aktivitas sampai terlalu larut malam. Nah, itu barangkali juga nanti akan membuat kita menjadi kurang bugar. Aktivitas kita lakukan mulai barangkali sepertiga malam terakhir. Nah, itu saya pikir akan membuat kita semakin baik. Artinya itu, menjaga asupan gizi yang baik, perasaan kita, pikiran kita juga dibuat yang happy, yang senang, menikmati ibadah ini dengan baik. Olahraga juga dilakukan sesuai kemampuan, istirahat tidur juga demikian. Saya kira dengan demikian membuat ibadah kita menjadi nyaman. Puasa ini dijalani juga enak. Dalam teori kesehatan itu ada, manusia itu makhluk biopsikososio-spiritual, gitu kan? Manusia itu utuh, holistik. Sakit tangannya akan berdampak pada pikirannya juga sakit. Itu bukan hanya giginya yang sakit, seluruh badan sakit. Lebih dari itu nggak boleh dicolek kan. Kita berupaya untuk bisa sehat fisik kita, sehingga perasaan kita, pikiran kita itu juga akan
sehat, jernih di dalam menjalani proses kehidupan. Dan puasa ini betul sekali Mbak Ida tadi sampaikan, membuat kita itu untuk semakin bisa menata diri kita. Nah, di bulan Ramadan ini kita mencoba untuk menjadi orang yang lebih menyenangkan setelah nanti kita Idul Fitri. Begitu, dan menyenangkannya itu tentu kita sehat badannya, ketemu dengan mereka, beraktivitas gitu kan, dan kita menuju kepada karakter yang baik yang menyenangkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners, bersama aku Tita di program Ngabuburit Asyik nih. Program yang bakal nemenin kalian jelajah wisata religi selama bulan Ramadan di kota Solo. Nah, jadi kali ini aku lagi berada di salah satu masjid di tengah-tengah kota Solo, tepatnya di sebelah utara Stadion Manahan. Nah, masjid ini bernama Masjid Siti Aisyah dan punya julukan yang unik banget, yaitu Masjid Kotak. Pengen tahu nggak kenapa? Yuk kita explore bareng-bareng. Masjid ini dibangun pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2018. Dan masjid ini dibangun oleh beliau Bapak Setio Djoko Santosa. Dan masjid ini dinamai Siti Aisyah, yaitu berasal dari ibu dari Bapak Setio Djoko Santosa. Bapak Setio Djoko Santosa, beliau orang asli Solo dan ibu beliau juga asli Solo. Dan masjid ini sejarahnya dibangun atas nama ibu beliau, karena sebelum meninggal ibu beliau pengen ataupun dibangunkan masjid. Pada suatu ketika ibu Bapak Setio Djoko Santosa ini rumahnya ingin direnovasi, akan tapi ibunya bilang, nanti aja kalau saya sudah meninggal, bangunkan saja rumah. Akhirnya Bapak Setio dengan dengan inisiatifnya membangunkan masjid ini setelah 40 hari ibunya meninggal dunia. Untuk ibunya. Dan nama Masjid Siti Aisyah ini diambil dari ibunya Bapak Setio Djoko Santosa. Untuk model dan arsitektur bentuk masjid ini, beliau terinspirasi dari bangunan-bangunan Eropa sekaligus terinspirasi dengan Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tita dengan Ustadz. Saya Hadid. Oke, dengan Ustadz Hadid ya. Iya. Jadi kita tuh pengen lihat-lihat masjid ini keliling, ditemenin sama Ustadz. Kira-kira boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Boleh dijelasin nggak Tat tentang bangunan atau interior di masjid ini, karena kan unik banget gitu ya. Kita lihat dari depan aja masjidnya tuh kotak, di dalam juga nuansanya kotak-kotak itu gimana? Jadi masjid ini emang biasanya terkenalnya masjid kotak ya, karena dari luar itu sudah memberikan kesan kotak.
Dan di dalam pun rata-rata berbentuknya kotak, kayak misalkan di sana ada mimbarnya bentuknya kotak, terus kaligrafi ataupun lukisannya itu berbentuknya kotak semua. Makanya kesannya itu namanya masjid kotak. Orang biasanya kenalnya masjid kotak. Kalau misalkan orang dikenalkan dengan Masjid Siti Aisyah, kadang mereka bingung. Kalau nyebutnya masjid kotak, ya taunya di manahan di sini gitu. Oke, baik. Oke, kalau boleh tahu masjid ini tuh terdiri dari berapa lantai dan ada ruangan apa aja sih di masjid ini? Baik, untuk masjid ini terdiri dari 4 lantai. Yang pertama ada basement, kemudian yang kedua itu ada ground, kemudian yang ketiga lantai 1, kemudian yang keempat lantai 2. Untuk di ground biasanya kita fungsikan untuk kantor dan tempat istirahat untuk para imam-imam di masjid ini. Kemudian yang sekarang kita tempati itu yaitu lantai ground. Lantai ground ini biasanya difungsikan untuk sholat jamaah ikhwan atau jamaah putra. Kemudian biasanya kalau pengajian di pagi hari itu biasanya kita laksanakan di sini. Di sini nanti kita kasih sekat, yang cowok di sebelah selatan, kemudian yang cewek itu biasanya di sebelah utara kita tempatkan di sini. Jadi untuk ruang utama ini kita fokuskan untuk sholat putra, dan untuk sholat putri biasanya kita alokasikan ke lantai 2. Tapi kalau pengajian yang putra sama putri jadi satu. Jadi satu. Kalau untuk pengajian biasanya kita jadikan satu, tapi nanti kita kasih pembatas gitu, kasih sekat gitu segala macam. Baik, Tat, kalau boleh tahu ini kan ada kaligrafi nih di dinding-dinding di sekeliling masjid ini. Kalau boleh tahu tuh apa sih makna atau itu sebenarnya ayat apa atau artinya apa atau ada makna tersendiri gitu. Jadi di masjid ini ada kaligrafi yang berbentuk kotak, dan kalau di ilmu kaligrafi itu biasanya namanya kufiyah, berbentuk kotak kufi. Untuk di sana di sebelah kanan kiri itu ada tulisan Allah dan di sana ada Muhammad gitu. Dan kemudian di mihrab di depan tempat imam itu di sana ada 90 asmaul husna. Jadi di sana itu ada 90 asmaul husna yang memanjang ke bawah. Kemudian yang di mimbar depan itu ada tulisan dari surah Taubah ayat ke-18, itu yang di mimbar. Kemudian yang di atas yang mengelilingi masjid ini di dinding atas itu ada surah An-Nur ayat ke-35. Apakah ada makna tersendiri kenapa pada akhirnya tuh memilih ayat-ayat tersebut yang dijadikan kaligrafi di masjid ini? Untuk di mana? Untuk di mimbar sana itu ayatnya yang menjelaskan tentang orang-orang yang memakmurkan masjid gitu ya. Innama ya'muru masajidallah. Jadi di sana itu bagaimana kita itu selalu memakmurkan masjid, meramaikan masjid, menghidupkan masjid-masjid Allah gitu biar supaya ramai gitu. Ya mungkin itu motivasi awal dari pendiri masjid ini. Oke, Masya Allah maknanya sangat dalam banget ya Tribuners. Kita boleh nggak lanjut ke ruangan berikut? Siap. Oke, nah setelah ini kita akan menuju ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan apa Ustadz? Untuk selanjutnya kita akan mengenal ke ini ruang perpustakaan dan juga tempat sholat untuk difabel. Jadi di sini biasanya ketika ada lansia ataupun difabel yang sekiranya nggak kuat nggak bisa naik ke atas, nanti kita alokasikan di sini untuk sholatnya. Dan di sana sudah kita sediakan juga toilet untuk difabel juga. Kemudian untuk di sana itu ada perpustakaan, biasanya untuk untuk baca buku dan segala macam. Kita kesana aja kayaknya lebih enak. Di sini ini perpustakaan yang dimiliki Masjid Siti Aisyah. Biasanya nanti di sini untuk baca anak-anak, dewasa dan semuanya nanti kita alokasikan ke sini untuk baca buku dan segala macamnya. Berarti kalau perpustakaannya itu bebas ya, maksudnya kita berkunjung kapan aja dan mau baca di jam berapa aja tuh selalu boleh gitu. Boleh. Untuk perpustakaannya ini kita buka ya ketika masjid buka, insya Allah nanti kita longgarkan untuk jamaah yang mau baca buku di sini. Gitu. Baik, untuk di sini
kita sediakan juga tempat difabel untuk lansia yang biasanya sekiranya nggak kuat untuk naik ke atas, itu nanti kita alokasikan di sini. Jadi nanti kita sediakan satu kamar mandi khusus, satu ruangan khusus untuk nanti tempat wudhu dan dan toiletnya segala macam kita sediakan di situ semuanya. Kita insya Allah akan naik ke lantai atas dan kita akan menggunakan lift insya Allah yang ada di Masjid Siti Aisyah. Ini. Kali ini kita udah ada di lantai 1 Masjid Siti Aisyah ya Tribuners. Boleh dijelaskan lagi nggak Ustadz tentang fungsi dari ruang di lantai 1 lantai ini? 1 ya. Baik, untuk di lantai 1 ini biasanya kita di sini nanti ada ruang TPA, TPA 1, TPA 2, kemudian ada ruang meeting. Nanti biasanya ruang meeting ini untuk rapat pengurus dan biasanya untuk kita gunakan transit ustadz, biasanya ustadz dari luar kita undang, nanti biasanya kita transitkan di sini. Kemudian di sini ada ruang TPA 1 dan ruang TPA 2. Ini biasanya untuk TPA ini diampu oleh teman-teman Badar. Nah, jadi kita di sini di Masjid Siti Aisyah ada namanya Badar. Badar itu Barisan Dakwah Remaja Masjid Siti Aisyah. Jadi nanti kita akan merekrut pemuda-pemuda ataupun remaja-remaja yang memiliki kemampuan untuk meramaikan masjid, untuk mengelola masjid dan membina dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Siti Aisyah biasanya. Jadi di TPA ini, di TPA 1 biasanya nanti kita pergunakan untuk mengajar anak-anak, ngajar ngaji biasanya ibu-ibu juga di sini. Tapi nanti untuk di TPA 1 ini dibina oleh teman-teman dari relawan Masjid Siti Aisyah itu, remaja Masjid Siti Aisyah. Nah, berarti setiap hari ya TPA-nya itu? Untuk TPA-nya nanti kita laksanakan biasanya di hari Rabu, Kamis, dan Jumat biasanya untuk TPA-nya. Kemudian biasanya Masjid Siti Aisyah itu menyediakan jasa untuk bagi siapa yang ingin melakukan akad nikah. Biasanya nanti kita laksanakan di Masjid Siti Aisyah. Dan biasanya tempat ini selain dibuat TPA, biasanya dibuat ruang rias. Ruang rias untuk manten biasanya gitu. Berarti untuk mempelai wanitanya untuk di sini? mempelai wanitanya di sini biasanya. Jadi Nah, berhubung tadi Ustadz kan nge-spill nih kalau masjid ini tuh biasanya dipakai buat acara pernikahan juga. Nah, ada nggak sih syarat khusus buat yang pengen melaksanakan akad di masjid ini tuh apa sih syaratnya? Biasanya kalau untuk akad nikah itu nanti ada pengurusnya sendiri yang mengurusi tentang akad nikah ini. Nanti biasanya yang mau nikah nanti tinggal bilang aja tanggal berapa, biasanya nanti ketemu sama pengurusnya sendiri biasanya nanti. Berarti langsung datang aja? Langsung datang aja, nanti ada pengurus yang mengurusi seperti itu nanti. Baik. Oh iya, siap. Iya, kan. Jadi untuk ruangan ini biasanya dipakai tadi, sudah saya ini, biasanya dipakai untuk TPA dan juga untuk ruang rias biasanya ya. Jadi untuk ruang rias Masjid Siti Aisyah itu biasanya menyediakan meja dan cermin untuk rias biasanya seperti itu. Nah, kalau di bagian sebelah kanan di depan tempat rias mempelai wanita itu ada ruangan untuk transit para ustadz. Nah, kalau boleh tahu para ustadz di sini itu memang dari yayasan atau gimana, Ustadz? Untuk ustadz yang kita datangkan itu ada biasanya untuk Masjid Siti Aisyah, kita akan mengadakan kajian setiap harinya nih. Biasanya ustadz yang kita datangkan itu langsung dari pengurus sendiri. Jadi yayasan biasanya udah menyerahkan ke pengurus yang di dalam. Biasanya nanti pengurus di dalam nanti yang mendatangkan ustadznya itu. Jadi nanti kita biasanya kayak Ramadan, biasanya nanti kita untuk undang tarawih di sini atau qiyamul lail, sholat tahajud biasanya nanti transitnya di sini. Kayak gitu. Baik.
aku lagi ada di lantai 2 Masjid Siti Aisyah. Nah, lantai ini itu dipergunakan khusus untuk jamaah wanita. Jadi jamaah wanita sholatnya langsung aja ke lantai 2, bisa menggunakan tangga ataupun menggunakan lift. Nah, untuk fasilitasnya juga lumayan oke banget. Fasilitasnya lengkap banget di sini, kayak yang bisa kita lihat. Jadi di sini juga disediakan mukena bersih yang pasti bisa langsung dipakai. Setelah itu kita juga bisa langsung aja ke sini. Kita bisa sholat di sini. Tempatnya luas banget dan juga adem, jadi bikin betah lama-lama di masjid ini. Sekarang kita turun ke lantai bawah. Oke Tribuners, sampai sini dulu episode Ngabuburit Asyik di hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Suwandi, jurnalis Tribun Sulbar. Saat ini kita dalam program Ngabuburit Asyik. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat yang menjadi favorit masyarakat Mamuju untuk ngabuburit ataupun juga akan buka bersama, yaitu namanya Dermaga Santai Nusantara, di mana lokasi ini berada tepat di Jalan Veteran di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, tidak jauh jaraknya dari Rumah Sakit Bayangkara Mamuju. Penasaran bagaimana suasana di dalam? Ayo kita sama-sama menyaksikan suasana di dalam. Ayo. Ya, Tribuners, karena tadi saya sebut ini adalah namanya Dermaga Santai Nusantara, pasti ada namanya tempat dermaganya. Nah, Tribuners, saya tunjukkan di sini ada salah satu tempat yang menjadi destinasi tempat favorit, terutama mereka yang berkeluarga, Tribuners, karena memang posisinya sangat bagus, bisa melihat langsung Teluk Mamuju secara langsung, kemudian juga bisa melihat bagaimana Pulau Karampuo yang ada di sebelah sana, dan juga bisa melihat nelayan, dan tentunya menjadi suasana yang indah untuk menunggu waktu berbuka puasa. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 17:10. Ini waktu yang cukup baik untuk menikmati tentunya matahari terbenam di sekitar sini, dan banyak masyarakat yang sudah berdatangan untuk menikmati ngabuburit di tempat ini. Yuk kita sama-sama lanjutkan. Dermaga Santai menjelang senja selalu ramai dikunjungi oleh orang untuk sekedar bersantai. Apalagi saat ini pada bulan suci Ramadan, pengunjung semakin banyak. Ngabuburit di Dermaga Santai ini sangat memanjakan mata pengunjung karena bisa menikmati senja dan menikmati semilir angin laut. Menjelang pukul 17.00 WIB, biasanya terlihat banyak warga yang sekedar berjalan-jalan, melihat kapal, dan ada juga yang sedang memanfaatkan momen senja yang indah untuk berfoto-foto dengan ria.
baru kali pertama ke sini atau sudah berapa kali? Baru pertama kali. Kalau kesannya ketika datang di sini, bagaimana rasanya? Menurutku bagus, tempatnya bersih juga, nyaman. Selain itu tadi saya lihat foto-foto. Ini cocok sebenarnya untuk foto-foto untuk diupload di media sosial ya? Iya, cocok sekali diupload di Instagram, di Facebook. Kalau ke sini sama siapa? Sama teman-teman kantor semua. Assalamualaikum, maaf mengganggu. Ya, Tribuners, kita berjumpa salah satu pengunjung yang saya lihat sangat asik membaca buku ya. Saya mau tanya, ini apa alasannya kenapa ngabuburit di sini, Bu? Apa sih sebenarnya yang membuat Ibu tertarik ke sini? Di sini suasananya itu nyaman, udaranya bersih, pemandangannya bagus, tenang, dan saya merasa hangat ya karena banyak juga yang datang keluarga. Jadi memang enak sekali untuk menunggu buka puasa di sini. Ya. Saya tadi lihat membaca buku. Bagaimana? Apakah suasana di sini bisa bikin tenang kalau biasa? Di sini suasananya enak, terutama sebenarnya ya makanannya enak di sini. Banyak pilihannya. Jadi itu tadi nanti sambil baca buku nggak terasa bisa nambah ilmu. Nanti tiba-tiba sudah buka puasa. Gitu. Mungkin sudah setelah jalan-jalan di sini ada mungkin masukannya ke pengelola terkait dengan apa yang mau dibenahi lagi? Saya sebenarnya dari rumah ke sini jalan kaki ya sambil olahraga. Mungkin nanti kalau ini sudah tambah lama bisa dipasang lampu-lampu supaya lebih terang. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita nggak bawa kendaraan, mungkin untuk mencari ini kendaraan umum agak susah ya, mencari sinyalnya mungkin agak kesana. Jadi bisa dipasang lampu. Tapi kalau untuk masakannya saya sudah ini ya merasa puas, kemudian apalagi suasananya juga sudah enak. Kalau untuk di sini juga harus reservasi jauh-jauh hari, saking ramenya. Itu bisa menjadi masukan Tribuners. Saya rasa cukup sekian Tribuners obrolan kita dengan salah satu pengunjung. Itu bisa menjadi masukan bagi pengelola tentunya untuk memperbaiki fasilitas lagi yang lainnya. Terima kasih. Sama-sama Mas Igif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, Tribuners, ini beliau adalah pengelola dari Dermaga Sande Nusantara. Kita akan berbincang terkait dengan bagaimana sih sebenarnya konsep awal didirikannya atau dibangunnya tempat ini. Mungkin bisa dijawab Pak, bagaimana sebenarnya konsep awalnya, kenapa membangun Dermaga Nusantara? Iya, sebenarnya ini ide terbesarnya adalah dari Pak Kapolda Sulawesi Barat yang melihat bahwa di Sulawesi Barat ini tidak ada semacam destinasi wisata. Sehingga beliau, Pak Kapolda Sulawesi Barat, mencoba mengekspresikan dia punya gagasan ini kita bisa wujudkan. Sehingga destinasi wisata ini bisa menjadi ikon terbaru untuk Sulawesi Barat. Seperti itu. Kemudian kenapa pemilihan namanya ini kan Dermaga Sande Nusantara? Kenapa nama itu yang dipilih? Apa sebenarnya inspirasinya? Ya, sebenarnya Dermaga Sande Nusantara ini karena kita lihat bahwa ini ada destinasi wisata ini ada dermaganya, kemudian ada Sandek, kemudian Nusantara. Ya kan ada 3 kata, sehingga kalau di dermaganya bahwa memang ini ada view-nya yang paling bagus adalah di dermaga. Kemudian di Sandeknya ini adalah memang ciri khas daripada Sulawesi Barat, itu ada Sandek. Yang mungkin di seluruh dunia pun mengenal itu ada Sandek. Ada lomba Sandek. Nah, itu merupakan destinasi wisata juga. Kemudian Nusantara. Kenapa Nusantara? Karena ini dekat dengan ibu kota
Nusantara nantinya. Ya. Seperti itu. Kalau kita lihat ini pengunjung lumayan banyak, cukup banyak ya. Iya. Kira-kira apa sih yang menjadi keunggulan dan membuat pengunjung ini tertarik untuk datang ke sini? Ya, pertama mungkin pertama ini destinasinya baru ya. Baru dibuka oleh Pak Kapolda. Ya. Kemudian jarak tempuhnya juga tidak terlalu jauh dari tempat-tempat yang lain, dan ini mudah sangat dijangkau oleh masyarakat, sehingga kita harapkan semua masyarakat itu bisa menikmati suasana pantai, suasana kota, tapi dia berwisata seperti itu. Terakhir ini Pak, pertanyaannya. Ya. Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh pengunjung dan apakah membayar masuk, dan kalau mau beli makanan itu harganya kisarannya berapa? Iya, kalau kita lihat pengunjung dan antusias pengunjung banyak masuk, ini tentunya ini terbuka untuk umum dan tidak akan diberikan beban biaya sedikit pun. Bahkan Pak Kapolda Sulawesi Barat memprogramkan bahwa selama bulan suci Ramadan ini kita mencoba semua pengunjung itu akan mendapat tajil buat buka puasa. Kalau dari sisi makanan, kita berusaha semaksimal mungkin sehingga masyarakat itu bisa terjangkau dengan harga, apalagi dengan kondisi saat ini seperti itu. Ya, saya rasa cukup jelas ya Tribuners. Jadi ini salah satu tempat yang harus ditempati untuk ngabuburit, terutama bulan Ramadan ini. Terima kasih Pak Syarif. Terima kasih. Tribuners, ini adalah pesanan terakhir saya. Tadi saya memesan pertama adalah ayam, dan ini tentu menjadi makanan penutup dan menandai pula perjalanan kita hari ini di Dermaga Sande Nusantara. Tadi Tribuners menyaksikan perjalanan saya, tempat yang luar biasa dan menjadi rekomendasi tentunya untuk kaum masyarakat Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju. Dan saya Suwandi, jurnalis Tribun Sulbar, pamit undur diri, sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita, menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita, menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menemani Anda dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners, pada hari ini spesial tentunya masih akan membersamai kita semua yang akan menyampaikan ceramah. Untuk itu izinkan saya menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhil.I selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Ustadz ya. Gimana amin. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Tribuners, kalau di awal-awal episode kemarin kita membahas tentang keutamaan puasa seperti apa dan juga apa yang sebaiknya kita jauhi selama bulan suci Ramadan. Memasuki pertengahan ini mungkin ini adalah momen-momen yang tepat untuk muhasabah diri ya Pak Ustadz ya. Dan bagaimana untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, diri kita sendiri di tengah bulan suci Ramadan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita sudah berada pada posisi di tengah. Ibaratnya mobil sudah berjalan, sudah mendaki, kemudian sudah mau turun ke bawah. Itulah sebabnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa Ramadan itu dibagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama awaluhu rahmah. Jadi 1 sampai 10 itu adalah rahmah. Kemudian wa awsatuhu magfirah. 11 sampai 20 itu adalah ampunan, magfirah. Dan yang ketiga wa akhiru itqum minan nar. 11 sampai 30 adalah itu dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu harus kita mengevaluasi diri kita seberapa jauh amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan jalan, kebaikan kita tidak jalan. Oleh karena itu perlu kita evaluasi diri. Kita evaluasi baca Quran kita. Kita evaluasi sholat berjamaah kita. Kita evaluasi sedekah kita. Kita evaluasi silaturahim kita. Apakah silaturahim kita sudah bagus dengan tetangga? Jangan sampai habis Ramadan tetapi kita tidak berubah. Oleh karena itu mumpun masih ada waktu sisa Ramadan, mari kita mengevaluasi diri kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari kemudian, di akhirat nanti itu tidak bergeser kaki anak Adam sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi bima afnahu.
umurmu di mana kau habiskan. Jadi ini yang ditanya nanti di hari kemudian. Umur kita ditanya oleh Allah. Oh, umur saya waktu saya masih muda, saya banyak belajar. Saya banyak ceramah. Saya mengajar. Saya misalnya jadi wali kota memanfaatkan waktu saya. An umrihi fima afnahu. Yang kedua ditanya di hari kemudian itu adalah wa an syababihi fima ablahu. Masa mudamu di mana kau habiskan? Saya mengajak anak-anak muda. Saya lihat lebih banyak anak muda di kafe. Mudah-mudahan kita tempat nongkrong kita itu lebih banyak belajar. Mbak Susan, 1 bulan terakhir ini saya survei di Gramedia. Ternyata Gramedia sepi dibandingkan waktu saya kuliah tahun 99. Itu ketika malam Minggu atau malam Sabtu itu ramai sekali Gramedia. 1 bulan terakhir ini saya survei sepi. Ya saya masih positif, pandangan saya mungkin dia lari ke online. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan waktu masa mudanya untuk belajar, kira-kira bagaimana masa depannya nanti. Tantangan umat Islam ke depan semakin berat. Saya selalu katakan, sekarang harus bersinergi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kita ini masih kurang dokter. Oleh karena itu, masa muda kita harus digunakan waktu kita untuk belajar. Yang ketiga yang ditanya di hari kemudian adalah wa'an ilmihi madza amilabi. Ilmu kita di mana kita gunakan? Oh, saya jago matematika, tetapi tidak bagus bagi-baginya. Nah, ini ditanya nanti. Jangan sampai ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak dimanfaatkan bukan untuk umat. Justru kita menipu orang. Ini juga ditanya nanti hari kemudian. Yang terakhir saya kira wa an malihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Hartamu di mana kau dapat dan di mana kau belanjakan. Ayo momentum Ramadan ini kalau kita dikasih harta yang berlebihan, masih banyak orang yang susah. Masih banyak orang yang tidak pernah makan daging. Masih banyak orang yang tidak pernah makan ayam. Ayo kita perhatikan. Ini saya menghimbau kita semuanya. Jangan cuma yang dikasih buka orang-orang kaya. Panggil orang yang susah. Supaya harta kita itu lebih bermakna. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan isi ceramah saya, mari kita evaluasi diri kita, apalagi kita sudah berada pertengahan bulan suci Ramadan ini. Semoga kita sampai bulan nanti Idul Fitri, insya Allah amal ibadah kita semakin bertambah, keimanan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan tadi yang perlu untuk kita catatkan dengan penting disampaikan oleh Pak Ustadz juga bahwa dari seluruh bulan suci Ramadan ini di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga itu masing-masing ada tambahan amalan yang harus kita kejar. Di 10 hari pertama kita mengharapkan rahmatnya, di 10 hari berikutnya mengharapkan makfirah atau ampunannya, dan di 10 hari terakhir kita insya Allah jika dengan bersungguh-sungguh beribadah dan mengejar pahala di bulan suci Ramadan akan mengupayakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka. Masya Allah, luar biasa Tribuners, dan mudah-mudahan seluruh yang disampaikan tadi bisa untuk kita terapkan dalam bulan suci Ramadan kali ini, dan insya Allah dilancarkan untuk kita semua menjalani ibadah puasa dan juga tentunya menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak kembali lagi kami ucapkan Pak Ustadz, dan terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, gimana puasanya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa kita itu sebagai momentum besar untuk menguatkan keimanan kita, untuk mengabadikan kebahagiaan kita, karena kita tahu bahwa puasa itu merupakan salah satu metode terbaik untuk mengendalikan emosi kita. Teman-teman, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan tentang puasa, bahwa puasa itu memiliki spirit yang begitu luar biasa. Pertama, kita tahu ya bahwa puasa itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas itu maksudnya seperti apa? Karena gini, coba bayangkan, orang itu ketika hendak effort kepada orang lain atau dia itu hendak berkhidmat kepada orang lain, dia akan melakukan segala-galanya, bahkan melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang bahkan di mata manusia ini kok bisa ya orang ada yang se-effort. Nah, coba bayangkan, kita itu untuk berkhidmat, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita laksanakan apa? Kita rela untuk lapar, kita rela untuk haus, kita rela untuk menahan nafsu kita. Maka dengan seluruh effort yang kita lakukan itu, ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya kita itu seperti dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ikhlas. Jadi satu-satunya ibadah yang sulit sekali diri kita untuk tidak ikhlas itu adalah puasa. Ini adalah poin pertama yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita masih ada pertanyaan dalam hidup, gimana sih caranya kita itu untuk ikhlas? Maka puasalah jawabannya. Yang kedua adalah, coba teman-teman perhatikan. Ketika kita mencoba untuk mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita coba tadaburi teman-teman secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melaksanakan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu pun juga diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Coba kita fokus kepada kalimat terakhirnya. Mari kita baca dari angle yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa cita-cita orang yang berpuasa adalah menggapai ketakwaan. Jadi hasil yang akan diperoleh dari orang yang berpuasa adalah menggapai ketakwaan. Nah, sekarang kalau kita hubungkan ayat ini dengan ayat yang lain, misalkan dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, Allah menyebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki melalui jalur yang tidak diduga-duga. Artinya Allah Subhanahu wa taala sediakan hadiah yang begitu luar biasa bagi orang yang bertakwa. Sehingga saat kita tahu bahwa cita-cita orang yang berpuasa adalah menggapai ketakwaan, dan buah daripada ketakwaan adalah dibukakannya pintu-pintu jawaban atas permasalahan kita, plus juga di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah berupa apa? Berupa rezeki melalui jalur yang tidak diduga-duga. Berarti puasa itu, teman-teman sekalian, adalah wasilah, adalah sarana untuk diselesaikannya seluruh permasalahan hidup kita, plus juga Allah Subhanahu wa taala akan bukakan rezeki melalui jalur yang tidak diduga-duga. Bahkan coba kita arahkan sedikit pandangan kita di surat At-Tolak tadi. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan jalan keluar bagi dirinya. Dibukakan pintu keluar bagi dirinya. Coba, kalau kita berada di rumah kita. Di rumah kita terdiri dari 3 pintu dan ada 5 jendela. Kalau dari 3 pintu dan 5 jendela itu terbuka semuanya, itu bukan disebut sebagai jalan keluar. Karena seluruh pintu itu kebuka dan kita itu mau keluar melalui pintu mana saja bisa. Tapi saat seluruh pintu tertutup dan hanya menyisakan 1 jendela yang kita bisa keluar darinya, itu yang disebut sebagai jalan keluar. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih jalan keluar bagi dia, maka saat logika kita,
Saat diri kita, saat kekuatan kita itu sudah tertutup segala-galanya, saat solusi itu seperti buntu, nggak ada lagi cara untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi, maka itulah ujian sesungguhnya. Kita mau milih Allah atau milih yang lain. Kalau kita milih Allah dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar atas permasalahan kita itu. Jadi pertolongan Allah itu akan hadir di persimpangan akhir masalah kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga yang bisa kita ambil dalam hikmah berpuasa adalah, coba kita kembali ke Al-Baqarah 183 tadi. Kita lihat dalam perspektif tarikh tasyri' atau sejarah diturunkannya syariat puasa. Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa ini diturunkan di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah, artinya 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka kita akan bertanya-tanya, kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan perintah puasa ini di tahun kedua Hijriah? Bukan di tahun pertama, bukan pula ketika Rasulullah berada di periode Mekah. Dan lebih mengejutkannya lagi teman-teman sekalian, ayat ini turun di bulan Sya'ban. 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Kok seakan-akan dadakan sekali. Jadi di waktu yang sama, Allah turunkan di waktu yang cenderung akhir, di tahun kedua Hijriah, untuk syariat sebesar ini, dan di waktu yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkannya mendadak di bulan Sya'ban, yang mengharuskan bulan Ramadan itu, Rasulullah bersama para sahabatnya langsung melaksanakan puasa. Ini ada hikmah yang sangat besar bagi kita semua, teman-teman sekalian. Apa itu? Coba kita lihat, kenapa kok Allah menurunkan ayat ini di tahun kedua Hijriah? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika memberikan ujian kepada kita, ketika memberikan beban kepada kita, ketika memberikan sebuah PR kepada kita, maka Allah memberikan ujian itu di waktu yang paling tepat. Kenapa kok tahun kedua Hijriah, bukan di tahun pertama Hijriah? Kita tahu, ketika Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah, itu penuh dengan effort, perlu adaptasi sosial, perlu adaptasi lingkungan, perlu melihat konteks sekitar. Nah, maka saat Rasulullah SAW memiliki PR untuk beradaptasi dengan lingkungan Madinah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih beban lebih kepada Rasulullah dan para sahabat. Apalagi di periode Mekah, kita tahu di periode Mekah itu tekanannya sangat luar biasa yang membuat Rasulullah dan para sahabat itu dioyak mentalnya, dioyak logikanya, dioyak keimanannya. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan syariat sebesar ini ketika Rasulullah berada di Mekah. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di tahun kedua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa Rasulullah sudah siap secara mental, para sahabat sudah siap secara mental untuk menerima syariat yang besar ini. Maka dalam konteks kehidupan kita pun juga harus seperti itu, dalam membaca ujian-ujian hidup yang mengena kepada diri kita. Kita kadang kan dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu teman-teman bahwa Allah saat memberi ujian kepada kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita sudah siap untuk mendapatkan, kita sudah siap untuk menyelesaikan ujian tersebut. Karena kita sudah dipandang layak menyelesaikan ujian itu, dipandang layak untuk mengerjakan tugas itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu kepada manusia. Dan yang kedua adalah teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini di bulan Sya'ban? Kenapa di bulan Sya'ban 1 bulan sebelum bulan Ramadan? Artinya persiapannya ini mepet banget. Ini menjadi pelajaran bahwa mental seorang muslim sejati adalah mental yang siap menerima tugas dadakan. Mental yang siap diberi ujian dadakan. Siap untuk menerima segala macam ujian sekalipun dia belum mempersiapkan untuk menyelesaikan itu. Jadi di waktu yang sama, seorang muslim itu harus siap untuk menyelesaikan problem di waktu yang mendadak, tapi di waktu yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kamu siap untuk menyelesaikan ujian tersebut. Kita coba lihat kemarin pada saat sidang isbat. Pada saat sidang isbat kita tahu kan bagaimana deg-degan tuh. Kita nggak tahu kapan
mulai puasa, apakah di tanggal 1 apa di tanggal 2. Saat itu hampir semua masjid kebingungan mau melaksanakan sholat tarawih atau tidak. Tapi saat keputusan itu keluar dan kita bisa menerima bahwa puasa dilaksanakan di tanggal 1 kemarin, ini menunjukkan bahwa kesiapan kita terhadap ujian dadakan itu harus bisa kita laksanakan. Jadi seorang muslim bukanlah sosok yang mudah baperan, yang mudah ngeluh, yang mudah untuk protes saat dihadapkan dengan ujian dadakan, bukan seperti itu. Justru Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana mental kita itu menjadi mental yang kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah hancur, dan tidak mudah untuk diombang-ambing dalam kehidupan. Semoga apa yang bisa kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga puasa ini menjadi momentum yang paling berharga bagi diri kita untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan mental kita, meningkatkan intelektualitas kita, sekaligus juga meningkatkan seluruh aspek kehidupan kita agar jawaban-jawaban kehidupan itu bisa kita selesaikan dalam episode Ramadan tahun ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bugar dan ini kita sore hari ya. Keluarga besar UMP juga mungkin yang menyimak kegiatan ini. Saya berharap keluarga besar UMP dalam kondisi baik. Saya sendiri dan teman-teman sejauh ini kita pantau kondisinya juga baik, aktivitas berjalan lancar. Memang untuk jadwal kerja kita ada sedikit perubahan yang dari awalnya jam 7 sampai dengan pukul 16 ini menjadi pukul 7.30 sampai pukul 15. Tapi saya kira target-target yang ingin dicapai, proses pembelajaran dan ini menjelang ujian juga persiapannya berjalan dengan lancar. Kalau fatwa tentang bagaimana kesehatan itu sebenarnya yang paling sahih itu dari teman-teman Fakultas Kedokteran UMP atau mungkin yang mereka menggeluti bidang itu ya. Saya sendiri perawat coba menerapkan beberapa hal yang menurut saya bisa membuat sehat. Saya mencoba untuk supaya sehat itu membuat hari-hari itu dibikin senang. Aktivitas pagi sampai sore tadi pertama kita juga masuk ketemu, saya ingin suasananya pun senang. Itu yang pertama. Yang kedua tentu faktor pendukung lain, diawali dengan kita bangun tidur, kemudian lakukan aktivitas ibadah ringan, kemudian santap sahur, itu juga makanan kita atur sebisa saya. Bukan orang yang terlalu baik mengatur makanan, tapi mencoba menyeimbangkan antara karbohidrat, nasi dan sebagainya, protein, tempe, daging kalau pas lagi ada, minuman dan buah itu kita awalkan. Itu kemudian bangun setelah sahur kita tunggu sholat subuh dan kita juga tidak tidur, lanjut dengan aktivitas jalan kaki di pagi hari. Itu saya yakini bahkan bukan hanya di bulan puasa, itu membuat badan kita menjadi bugar. Berangkat ke kampus dan alhamdulillah sampai sore juga kita masih tetap bisa fit. Yang pertama makannya itu memang mestinya tidak terlalu banyak yang mengandung karbohidrat. Imbanglah, proteinnya ada di situ, elektrolitnya ada, itu dari sisi makanan. Yang kedua, kita langsung ada aktivitas. Yang saya lakukan di rumah itu adalah jalan kaki, meskipun hanya di depan rumah, dan saya hitung waktunya juga hanya sekitar 30. Dan ini ternyata saya perhatikan juga harus diimbangi dengan tidur malamnya tidak terlalu malam. Nah, lebih bagus lagi kita praktekkan coba, habis subuh coba disempatkan untuk tadarus Al-Quran. Itu ketika kita tadarus minimal 50 ayat, kalau yang bisa lebih itu lebih bagus gitu kan. Setelah itu kemudian kita keluar jalan. Purwokerto saat ini sedang adem, kabutnya sedang turun. Nah, itu buat jalan kaki enak. Kemudian nanti membuat kita menjadi olahraga yang bisa menunjang aktivitas ibadah kita. Yang pertama tentu tadi yang saya lakukan, olahraga ringan di pagi hari. Dan bagi sebagian orang, jika memang memungkinkan ada waktu dan tenaga cukup, bagus juga olahraga di sore hari menjelang buka puasa. Tetapi olahraga yang terlalu diforsir, yang membutuhkan tenaga yang berat, menurut saya tidak suka ke sana. Meskipun mungkin ada orang yang melakukan.
Dan saya kira keluarga besar UMP juga demikian. Di dalam sholat yang kita lakukan, itu juga ada olahraganya. Jangan sampai kita kecapean, kemudian nanti akan tidur dan giliran waktunya kita sholat malam, malah justru kita tidak bisa sholat. Kan? Itu. Jadi pikir saya itu, sepedaan yang saya biasa suka, ini karena aktivitas sampai sekarang saya belum lakukan lagi. Paling yaitu jalan pagi dan sesekali saya angkat beban gitu kan, meskipun tidak terlalu lama, tapi saya rasa karena usia ya Mbak Endah ya, semakin ke sana saya ingin masa otot juga bagus dan postur tidak bungkuk, maka saya coba angkat beban. Pertama, jadikan puasa itu seperti biasa pada saat kita melakukan aktivitas di luar puasa. Ada rasa senang, ada rasa gembira, dan itu akan membuat energi kita secara tidak sadar atau mungkin di alam bawah sadar itu menjadi bangkit, menjadi bagus. Yang kedua tentu imbang antara konsumsi makanan gitu kan. Kemudian dikonsumsi makanan juga harus imbang itu antara karbohidrat, protein, vitamin dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya istirahat tidur itu juga harus cukup. Ya, tidur di siang hari memang ibadah, tetapi ibadahnya orang puasa itu bukan tidur. Kemudian membatasi aktivitas sampai terlalu larut malam. Ya, itu barangkali juga nanti akan membuat kita menjadi kurang bugar. Aktivitas kita lakukan mulai barangkali sepertiga malam terakhir. Nah, itu saya pikir akan membuat kita semakin baik. Artinya itu, menjaga asupan gizi yang baik, perasaan kita, pikiran kita juga dibuat yang happy, yang senang, menikmati ibadah ini dengan baik. Olahraga juga dilakukan sesuai kemampuan, istirahat tidur juga demikian. Saya kira dengan demikian membuat ibadah kita menjadi nyaman. Puasa ini dijalani juga enak. Dalam teori kesehatan itu ada, manusia itu makhluk biopsikososio-spiritual, gitu kan? Manusia itu utuh, holistik. Sakit tangannya akan berdampak pada pikirannya juga sakit. Itu bukan hanya giginya yang sakit, seluruh badan sakit. Lebih dari itu nggak boleh dicolek kan. Kita berupaya untuk bisa sehat fisik kita, sehingga perasaan kita, pikiran kita itu juga akan sehat, jernih di dalam menjalani proses kehidupan. Dan puasa ini betul sekali Mbak Ida tadi sampaikan, membuat kita itu untuk semakin bisa menata diri kita. Nah, di bulan Ramadan ini kita mencoba untuk menjadi orang yang lebih menyenangkan setelah nanti kita Idul Fitri. Begitu, dan menyenangkannya itu tentu kita sehat badannya, ketemu dengan mereka, beraktivitas gitu kan, dan kita menuju kepada karakter yang baik, yang menyenangkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners, bersama aku Tita di program Ngabuburit Asyik nih. Program yang bakal nemenin kalian jelajah wisata religi selama bulan Ramadan di Kota Solo. Nah, jadi kali ini aku lagi berada di salah satu masjid di tengah-tengah Kota Solo, tepatnya di sebelah utara Stadion Manahan. Nah, masjid ini bernama Masjid Siti Aisyah dan punya julukan yang unik banget, yaitu Masjid Kotak. Pengen tahu nggak kenapa? Yuk kita explore bareng-bareng. Masjid ini dibangun pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2018. Dan masjid ini dibangun oleh beliau, Bapak Setio
Joko Santosa. Dan masjid ini dinamai Siti Aisyah, yaitu berasal dari ibu dari Bapak Setio Joko Santosa. Bapak Setio Joko Santosa, beliau orang asli Solo, dan ibu beliau juga asli Solo. Dan masjid ini sejarahnya dibangun atas nama ibu beliau, karena sebelum meninggal ibu beliau pengen ataupun dibangunkan masjid. Pada suatu ketika ibu Bapak Setio Joko Santosa ini rumahnya ingin direnovasi, akan tetapi ibunya bilang, nanti aja kalau saya sudah meninggal, bangunkan saja rumah. Akhirnya Bapak Setio dengan dengan inisiatifnya membangunkan masjid ini setelah 40 hari ibunya meninggal dunia. Untuk ibunya. Dan nama Masjid Siti Aisyah ini diambil dari ibunya Bapak Setio Joko Santosa. Untuk model dan arsitektur bentuk masjid ini, beliau terinspirasi dari bangunan-bangunan Eropa sekaligus terinspirasi dengan Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tita dengan Ustadz. Saya Hadid. Oke, dengan Ustadz Hadid ya. Iya. Jadi kita tuh pengen lihat-lihat masjid ini keliling, ditemenin sama Ustadz. Kira-kira boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Boleh dijelasin nggak Tat tentang bangunan atau interior di masjid ini, karena kan unik banget gitu ya. Kita lihat dari depan aja masjidnya tuh kotak, di dalam juga nuansanya kotak-kotak itu gimana? Jadi masjid ini emang biasanya terkenalnya masjid kotak ya, karena dari luar itu sudah memberikan kesan kotak. Dan di dalam pun rata-rata berbentuknya kotak, kayak misalkan di sana ada mimbarnya bentuknya kotak, terus kaligrafi ataupun lukisannya itu berbentuknya kotak semua. Makanya kesannya itu namanya masjid kotak. Orang biasanya kenalnya masjid kotak. Kalau misalkan orang dikenalkan dengan Masjid Siti Aisyah, kadang mereka bingung. Nah, kalau nyebutnya masjid kotak, ya taunya di manahan di sini gitu. Oke, baik. Oke, kalau boleh tahu masjid ini tuh terdiri dari berapa lantai dan ada ruangan apa aja sih di masjid ini? Baik, untuk masjid ini terdiri dari 4 lantai. Yang pertama ada basement, kemudian yang kedua itu ada ground, kemudian yang ketiga lantai 1, kemudian yang keempat lantai 2. Untuk di ground biasanya kita fungsikan untuk kantor dan tempat istirahat untuk para imam-imam di masjid ini. Kemudian yang sekarang kita tempati itu yaitu lantai ground. Lantai ground ini biasanya difungsikan untuk sholat jamaah ikhwan atau jamaah putra. Kemudian biasanya kalau pengajian di pagi hari itu biasanya kita laksanakan di sini. Di sini nanti kita kasih sekat, yang cowok di sebelah selatan, kemudian yang cewek itu biasanya di sebelah utara kita tempatkan di sini. Jadi untuk ruang utama ini kita fokuskan untuk sholat putra, dan untuk sholat putri biasanya kita alokasikan ke lantai 2. Tapi kalau pengajian yang putra sama putri jadi satu? Jadi satu. Kalau untuk pengajian biasanya kita jadikan satu, tapi nanti kita kasih pembatas gitu, kasih sekat gitu segala macam. Baik, Tat, kalau boleh tahu ini kan ada kaligrafi nih di dinding-dinding di sekeliling masjid ini. Kalau boleh tahu tuh apa sih makna, atau itu sebenarnya ayat apa, atau artinya apa, atau ada makna tersendiri gitu? Jadi di masjid ini ada kaligrafi yang berbentuk kotak, dan kalau di ilmu kaligrafi itu biasanya namanya kufi ya, berbentuk kotak kufi. Untuk di sana di sebelah kanan kiri itu ada tulisan Allah, dan di sana ada Muhammad gitu. Dan kemudian di mihrab di depan tempat imam itu di sana ada 90 asmaul husna. Jadi di sana itu ada 90 asmaul husna yang memanjang ke bawah. Kemudian yang di mimbar